psikologi pendidikan dan perkembangan. Kemudian aktif juga melakukan penelitian dan publikasi ilmiah di jurnal-jurnal terkemuka. Kemudian melakukan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi pendidikan dan perkembangan. Kemudian mengikuti beragam kegiatan pengembangan diri yang menunjang kompetensi sebagai dosen dan psikolog. Jadi sekedar informasi, beliau ini juga guru kami. Jadi kami sering konsultasi, bertanya kepada beliau, bahkan intervensi-intervensi apa yang baik digunakan itu ke beliau. Dan saat ini beliau itu ada di samping saya sebenarnya. Ya, mumpung beliau di Makassar, jadi tak mengapa kalau kita undang juga sebagai narasumber di majelis ini. Kemudian beliau tahun 2018 sampai sekarang itu sebagai psikolog di LP3 Psyche House, melakukan berbagai asesmen psikologis antara lain melakukan identifikasi minat jurusan siswa, kesiapan nikah, screening perkembangan anak usia dini, identifikasi ABK. Kemudian melakukan berbagai intervensi psikologis seperti konseling realitas dan client center yang seperti ini yang insya Allah akan kita bahas sebentar. Konflik keluarga, konflik pranikah, pelatihan penanganan anak dan autisme, menangani gangguan emosi pada remaja, evaluasi sistem layanan konseling di sekolah, dan beragam pengalaman lainnya. Kemudian S1 beliau di UNM, S2 beliau itu di Universitas Airlangga. Kemudian minat utamanya di psikologi pendidikan dan perkembangan. Ini mayor beliau, minor beliau itu di psikologi industri dan organisasi. Kemudian beliau juga punya buku tunggal, penulis tunggal, yakni memahami perkembangan siswa slow learner yang lambat belajar. Nah, kemudian penerbit Unsia Press. Kemudian organisasi Himpunan Psikologi Indonesia, Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia, anggota Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia, dan anggota Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia. Baik, kita sapa dulu narasumber handal kita. Ahlan wa sahlan, Kak Ridho. Assalamualaikum, suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar. Oh, terdengar. Kak Ridho ya kami panggil. Ya. Ya, Kak Ridho. Iya. Oke, bagaimana Kak Ridho? Sudah siap bawakan materinya? Insya Allah sudah siap. Ya, baik-baik. Tanpa panjang lebar, waktu dan kesempatannya kami serahkan. Ya, silakan Kak. Slide-nya sudah kelihatan apa belum nih? Kayaknya suaranya kurang baik deh. Atau kita tukaran Kak? Kita di sini. Kita di situ nih. Sudah lewat. Bisa juga Kak dia bergantian dinyalakan mic-nya. Mungkin itu efek juga. Ya, anu juga laptopnya itu tidak terlalu bagus. Nah ini sudah jelas suaranya sih. Bentar ya. Oke, tes. Suara saya terdengar? Alhamdulillah merdu Kak Ridho. Oke. Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi di awal sewaktu saya baru masuk di Zoom ini sudah ada banyak pemaparan terkait dengan permasalahan anak dan remaja oleh Kak Syarif ya, kalau saya tidak salah. Nah, sebelum kita masuk pada pendekatan konseling person center atau yang biasa juga dikenal dengan client center, terlebih dahulu saya akan bahas mengenai anak dan remaja. Ini banyak sekali salah kaprah terkait dengan perkembangan anak dan remaja. Jadi kalau kita perbaiki pemahaman kita terkait dengan anak dan remaja, insya Allah beragam masalah itu bisa kita hindari sedini mungkin. Slide-nya nggak bisa. Slide-nya bisa dilihat ya, kelihatan ya? Iya, Terlihat. terlihat.
Nah, ini secara umum perkembangan itu terbagi 3. Ada perkembangan anak, perkembangan remaja, dan perkembangan dewasa. Nah, kalau kakak-kakak sekalian lihat, kira-kira apa yang aneh dari ketiga perkembangan ini? Jadi pada anak dikatakan sebagai usia emas ya, kemudian pada remaja dikatakan sebagai usia bermasalah. Kemudian ketika memasuki masa dewasa dikatakan sebagai usia produktif. Tapi kalau kita lihat lebih jeli lagi, apakah mungkin dari usia emas ini tiba-tiba menjadi usia yang bermasalah? Terus ketika memasuki usia dewasa dia menjadi usia yang produktif. Di sini ada salah kaprah yang sangat besar terjadi terkait dengan perkembangan manusia ya secara umum. Nah, di sini remaja harusnya bukanlah usia yang bermasalah, tapi usia yang penuh dengan potensi. Nah, usia yang penuh dengan potensi. Kalau kita lihat kembali sebelumnya, dikatakan remaja adalah usia yang bermasalah. Ini sebenarnya konsep yang kurang tepat. Kenapa? Karena remaja itu bukanlah usia yang bermasalah, tapi usia yang penuh dengan potensi. Sehingga ketika misalnya pada fase anak kita berikan intervensi sehingga perkembangannya bisa optimal. Pada usia remaja ini kalau kita lihat usia bermasalah, maka usia emas ini akan sia-sia. Kenapa? Karena usianya bermasalah. Percuma kita berikan intervensi apapun ketika remaja dia akan menjadi bermasalah. Kalau kita gunakan konsep yang seperti ini. Dan bagaimana mungkin seseorang yang tadinya bermasalah tiba-tiba menjadi produktif pada usia dewasa? Nah, jadi harus kita perbaiki dulu pemahaman kita. Kita harus kembalikan ke pemahaman yang sebenarnya. Jadi kalau pada yang tadi ada anak, ada remaja, ada dewasa, kita kembalikan. Jadi perkembangan itu hanya ada 2 sebenarnya, ada usia anak dan ada usia dewasa. Apa sih tanda kedewasaan? Tanda kedewasaan adalah secara biologis, jadi perubahan-perubahan tubuh yang menjadi dewasa, tanda awal kedewasaan. Kalau akil adalah kematangan dari segi psikologis. Jadi yang tadinya ada 3, anak, remaja, dan dewasa kita kembalikan. Hanya ada 2, usia anak dan usia dewasa. Hanya saja dewasa ini terbagi 2. Ada dewasa awal atau dewasa muda, ini yang kita sebut dengan remaja. Tadinya adalah remaja kita sebut, tapi kita kembalikan. Bahwa pada fase setelah anak, setelah masa anak itu adalah fase dewasa, dewasa awal. Usia yang penuh dengan potensi, bukanlah usia yang bermasalah. Kalau kita masih tetap memegang pemahaman bahwa remaja adalah usia yang bermasalah, maka akan terjadi pembiaran karena menganggap wajar. Oh wajar, anak ABG itu labil, ABG itu penuh dengan masalah, ABG itu memang lagi labil-labilnya, lagi penuh dengan kenakalan remaja. Itu karena terjadi pembiaran. Ada ada semacam mewajarkan. Oh wajar, dia masih labil, dia remaja. Saatnya memang dia seperti itu. Jadi karena ada pembiaran di situ sehingga pada akhirnya usia yang penuh dengan potensi itu memang benar-benar terjadi penyimpangan. Nah, disinilah awal mula terjadi penyimpangan dan beragam masalah yang terjadi pada remaja. Karena kita membiarkan atau mewajarkan hal itu terjadi. Jadi mulai saat ini harapan saya kakak-kakak semua kembali kepada pemahaman awal kita. Jadi kita kembalikan kepada pemahaman sesuai dengan Islam ya. Jadi tanda awal kedewasaan adalah akil balik ya. Akil balik itu berbeda-beda tiap manusia. Ada yang dimulai dari usia 12 tahun, 13 tahun, ada 17 tahun ya. Jadi kedewasaan itu berbeda-beda tiap manusia dan kita harus menganggap ini sebagai usia yang penuh dengan potensi sehingga ini ketiganya sinkron ini. Pada usia emas dia berkembang menjadi usia yang penuh dengan potensi dan pada akhirnya memasuki usia dewasa dengan usia produktif. Kalau dalam Islam kita kenal ya, usia 40 tahun itu tanda kedewasaan yang sudah matang. Jadi kematangan dalam berpikir, kematangan dalam merasakan, kematangan dalam berperilaku itu di usia sekitar 40 tahun. Jadi puncak produktif seseorang ada pada usia 40 tahun. Kalau kita kembali kita kembalikan ini pemahaman kita bahwa remaja atau dewasa awal itu adalah usia yang penuh dengan potensi, maka penyimpangan-penyimpangan yang tadinya dipaparkan di awal itu bisa kita hindari. Karena kita tidak mewajarkan.
Bisa kita lihat ya, kalau biasa orang tua, kita tanya, "Ini anaknya kemana? Kenapa belum pulang?" Biasa remaja lagi kumpul sama temannya, lagi jalan-jalan, lagi nongkrong, udah usianya memang seperti itu. Nah, itu kan mewajarkan. Nah, harusnya kita tidak mewajarkan seperti itu. Ketika kita mewajarkan, maka si remaja ini atau dewasa awal ya, saya sebutnya dewasa awal, itu akan kehilangan role model, keteladanan. Ketika kita mewajarkan dan dia kehilangan keteladanan, maka disitulah terjadi beragam macam penyimpangan. Bisa kita pahami ya, usia penuh potensi itu maksudnya apa? Dari usia anak-anak, pemikirannya berkembang. Jadi, individu ini akan sering mencoba-coba, akan sering mencoba, gagal, mencoba lagi, dan seterusnya. Kalau kita membiarkan, maka di sinilah akan terjadi penyimpangan, banyak sekali penyimpangan, mulai dari bullying, kesalahan dalam berperilaku, misalnya tadi ada dipaparkan LGBT ya. Nah, di sini kan awal mulanya. Awal mula seseorang itu mengenal dunia luar adalah dari usia 13 tahun, ketika menginjak awal mula dewasa, usia 13 tahun. Awal mula seorang individu merasakan yang namanya cinta, ingin dicintai, ingin dihargai, ingin merasakan kasih sayang, ya di usia inilah, usia rawan, usia 13 tahun, usia penuh potensi yang kalau saya katakan usia penuh potensi. Kalau kita kembalikan ke sini, usia bermasalah, maka wajar terjadi penyimpangan. Terjadi LGBT wajar sekali, terjadi bullying wajar sekali. Kenapa? Karena kita mewajarkan. Pemahaman kita yang apa? Pemahaman orang tua kita atau lingkungan di sekitar kita mewajarkan bahwa memang usia remajanya lagi seperti itu, lagi labil-labilnya. Jadi kita kembalikan ya, sehingga nanti akan terjadi kesinkronan antara 3 fase perkembangan. Jadi pada fase anak itu usia emas, ketika kita latih, kita berikan intervensi yang tepat, maka akan banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Sehingga ketika dia memasuki usia kematangan, usia dewasa, dia menjadi produktif. Beda halnya kalau di sini kita katakan remaja sebagai usia penuh masalah, maka akan terjadi usia produktif itu tidak akan bisa tercapai. Kenapa? Karena usianya bermasalah, diisi dengan kegalauan, pacaran. Kalau kakak-kakak sekalian baca ya literatur tentang perkembangan remaja, nah di situ dikatakan usia remaja adalah usia yang penuh dengan badai, usia penuh dengan stres, usia yang penuh dengan hura-hura, usia pacaran. Nah, usia pacaran kalau ini diwajarkan, nah apakah mungkin tercapai usia produktif? Saya rasa tidak mungkin ya. Jadi harus kita kembalikan pemahaman kita. Jadi harapannya mulai saat ini kita kembalikan bahwa fase perkembangan itu hanya ada 2 sebenarnya. Ada fase anak, kemudian fase dewasa. Dewasa ini terbagi 2. Ada dewasa awal dan ada dewasa 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 madya, yaitu dewasa yang sudah mencapai kematangan, puncak produktif di usia 40 tahun, kemudian perlahan-lahan akan menurun produktivitasnya. Ini yang sesuai konsep Islam ya. Kemudian, nah, ini ada beberapa contoh, slide-nya terbaca ya? Terbaca. Nah, di sini ada beberapa contoh saya paparkan bagaimana kegemilangan di usia remaja atau dewasa awal. Nah, bisa kita lihat ya, para sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib itu sudah menjadi ahli strategi perang sejak usia muda, jenius dan pakar dalam banyak bidang keilmuan. Dan begitu juga yang lainnya, ada Arkam bin Abi Arkam, di usia 15 tahun, sudah menjadi bagian dalam perjuangan dakwah Islam. Usama bin Zaid bin Harithah, usia 17 tahun sudah memimpin pasukan, menumpas pasukan Nabi palsu di perbatasan Syam. Kemudian ada Muhammad Al-Fatih, usia 12 tahun, bayangkan, usia 12 tahun sudah naik tahta dan menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun. Ini kalau kita pakai konsep Islam, maka kemungkinan besar remaja-remaja zaman now yang kita katakan itu sangat rapuh sekali ya, bisa kemungkinan besar akan mencapai kesuksesan seperti dengan remaja-remaja di masa lalu. Tapi kalau kita tetap memegang pemahaman bahwa remaja adalah usia bermasalah, ini yang selalu saya kadang saya tertawa sendiri ketika saya membaca literatur usia remaja, usia yang penuh dengan cinta-cintaan, cinta monyet, pacaran-pacaran, usia yang penuh dengan jalan-jalan keliling sana sini bersama dengan teman-teman, usia kumpul-kumpul segala macam lah ya. Yang jelek-jelek itu ada di usia remaja kalau kita baca literaturnya. Kalau kita memang memegang pemahaman bahwa usia remaja adalah usia bermasalah, maka wajar sekali kakak-kakak sekalian
Wajar sekali pembulian itu terjadi, wajar sekali LGBT itu merebak, wajar sekali semua hal yang jelek-jelek itu terjadi di usia remaja. Ya, jadi mulai saat ini kita kembalikan ke jalan yang semula ya. Kita sama-sama memahami bahwa sebenarnya usia remaja yang kita maksud itu adalah usia dewasa awal. Tandanya apa ketika seseorang itu memasuki usia dewasa awal? Akil balik, simple. Kapan seseorang memasuki puncak produktif? Usia 40 tahun ya. Nah, ini kita mulai masuk kepada konseling. Jadi kebanyakan, ini saya tadi dapat info ya, kebanyakan guru BK, jadi cocok sekali. Saya dosen psikologi, background keilmuan saya psikologi, ditempatkan di program studi bimbingan dan konseling. Jadi tiap hari saya berhadapan dengan mahasiswa BK. Oke, nah apa sih yang membuat konseling ini tidak berhasil? Yang pertama, konselor tidak memiliki keterampilan komunikasi. Bisa kita lihat ya keseharian Bapak Ibu kakak-kakak sekalian ya ketika berhadapan dengan siswa, bagaimana kakak-kakak sekalian berkomunikasi. Ketika melihat siswa, itu sana anak nakal, panggil dong sini. Nah, atau ketika melihat siswa lewat di depan ruang guru BK, langsung ditegur, kamu kenapa jalan-jalan di saat jam pembelajaran. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa si konselor ini kurang memiliki keterampilan komunikasi. Dan itu merupakan cikal bakal utama terjadinya kegagalan dalam konseling. Karena faktor utama, aspek utama untuk konseling yang sukses berhasil itu ada pada keterampilan komunikasi. Jadi wajar sekali ketika konseling itu gagal ketika konselornya tidak mampu berkomunikasi. Komunikasi ini bukan hanya terkait dengan kemampuan kita berbicara ya, kakak-kakak sekalian, tapi kemampuan kita melihat aspek-aspek apa namanya? Aspek-aspek selain apa sih istilah itu? Ustaz Hadiat? Keterampilan komunikasi yang ini, verbal dan non verbal ya. Jadi komunikasi itu tidak hanya verbal, tapi non verbal juga. Jadi bagaimana siswa itu menatap, bagaimana siswa berjalan, bagaimana ekspresi siswa, gesturnya itu harus kita pahami sebagai seorang konselor. Kalau saya terlalu cepat, tolong di ini ya. Kemudian yang kedua, konselor tidak melakukan pendekatan terlebih dahulu. Nah, ini yang sering saya temui. Guru BK itu ingin cepat-cepat masalahnya selesai, sehingga tidak memperhatikan sama sekali apakah siswanya nyaman atau tidak. Ya, kita bisa melihat diri kita, atau kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita. Kalau zaman dulu ya, saya masih sekolah, saya tidak pernah yang namanya itu melakukan building rapport dengan guru BK saya. Saya langsung dipanggil, dan ketika saya melewati lorong-lorong sekolah, itu semua orang melihat saya berjalan dengan guru BK, dan begitu sampai di ruang BK, saya langsung semacam diintimidasi seperti itu. Nah, ya kan sering merasakan ya, kita semua pernah merasakan sekolah ya. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana perlakuan kita kepada siswa. Nah, saya pernah tuh dipanggil ke ruang BK karena waktu itu zaman dulu almarhum ibu saya baru meninggal, sehingga saya agak terbengkalai sekolahnya. Saya dipanggil, mana yang namanya Ahmad Rida, sini. Itu oleh guru BK loh. Saya dipanggil, kemudian saya jalan dari menuju ruang BK ya. Saya dilihat oleh semua siswa, kenapa dia ya dipanggil ke ruang BK, ada salah apa ya? Jadi seolah-olah itu mengintimidasi saya. Dan ketika di ruang BK saya tidak ditanya perasaan saya seperti apa, kenapa saya tiba-tiba bermasalah, kenapa saya tidak mengikuti pelajaran dengan baik, tidak ditanya seperti itu. Langsung disuruh bikin surat pernyataan. Ini kenapa? Kenapa melakukan ini? Ini kamu tanda tangan di sini. Kalau kamu tidak ada perubahan 2 minggu, orang tua kamu saya panggil. Nah, guru BK ini seperti ini zaman dulu. Nggak tahu sekarangnya zaman sekarang. Jadi konselor itu tidak melakukan building rapport. Jadi bagaimana saya sebagai siswa bisa terbuka kepada guru BK kalau guru BK itu tidak membangun kenyamanan dengan saya. Jadi harus nyaman dulu ya kakak-kakak sekalian. Ya, jangan kita seperti dokter ya, kita bawa seperangkat alat untuk mengoperasi pasien tanpa terlebih dahulu si pasien kita merasa nyaman. Jadi untuk melakukan konseling itu kita harus lihat dulu pasien. Kita harus lihat dulu klien kita, nyaman tidak dia dengan kita. Kalau dia tidak nyaman, kita perpanjang proses building rapportnya. Building rapport ini membangun kenyamanan ya, atau membangun kedekatan dengan si klien. Kalau kliennya tidak nyaman, jangan dulu gunakan teknik apapun. Jangan melanjutkan sesi konselingnya kalau si kliennya tidak nyaman.
pastikan nyaman dulu si kliennya, baru kita bisa melakukan beragam teknik sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga, apa sih yang membuat konseling itu tidak berhasil? Stigma yang buruk mengenai ruang BK dan guru BK. Nah, ini kakak-kakak sekalian harus di tantangan berat ya. Kita harus memperbaiki stigma terkait dengan ruang BK dan guru BK. Kalau perlu, nama ruang BK itu diganti menjadi yang lebih positif. Jadi siswa kan tidak tahu BK itu kepanjangannya apa. Dia cuma tahu ruang BK tempat siswa bermasalah. Ruang BK tempat rambut para siswa digunting kalau lagi panjang-panjangnya. Ruang BK adalah tempat di mana siswa bermasalah ya, seperti itulah ya. Stigma yang buruk bagi siswa. Malahan ruang BK adalah ruang yang paling dihindari di sekolah. Harusnya ruang BK adalah ruang di mana siswa bisa berekspresi apapun, entah itu masalahnya atau minat bakatnya. Disitulah tempat siswa untuk meluahkan segala keluh kesahnya. Jadi saran saya ruang BK dan guru BK ini namanya diganti, entah guru apa, entah namanya apa, entah namanya ruang apa, setidaknya itu menjadi lebih positif bagi siswa. Kemudian ini, ruang konseling tidak menjamin privasi konseling. Ya, bagaimana konseling mau berhasil kalau siswanya dikerumuni oleh guru-guru yang lalu lalang lewat, tiba-tiba bertanya, dia kenapa? Dia siswa saya. Saya ngajar dia kenapa? Nah, bagaimana si kliennya mau terbuka kalau tidak ada jaminan privasi? Kalau zaman dulu ya, saya itu di ruang BK itu bukan ruang konseling, tapi semacam ruang guru. Saya duduk di situ, di konseling ceritanya, tapi ada banyak guru di situ yang lihat-liatin saya, ya gimana saya mau terbuka ya, kalau tidak ada jaminan privasi. Kemudian yang kelima, nah di sini apapun buku yang kakak-kakak sekalian baca tentang konseling, di mana-mana konselor itu adalah pihak yang dicari. Jadi bukan konselornya yang mencari konselingnya, mana nih siswa yang nakal, mana nih siswa yang bermasalah, itu tidak akan efektif. Akan bisa dipastikan konselingnya akan gagal kalau konselornya yang mencari. Jadi, kalau konseling mau efektif, kita mulai dari awal. Jangan biarkan si kliennya yang mencari kita. Jangan biarkan diri kita yang mencari klien, tapi klienlah yang harus mencari kita. Karena kalau sudah tidak ada kemauan, jadi kan kalau misalnya ya, saya sebagai konselor, saya mencari siswa yang bermasalah. Itu kan artinya keinginan untuk memperbaiki diri itu berasal dari saya sebagai konselor, tidak berasal dari siswa sebagai konselinya. Jadi kalau mau konseling itu efektif, konselingnya lah yang harus aktif mencari bantuan. Inilah baru dikatakan efektif. Karena kalau misalnya di sinilah seringkali ada terjadi, satu kali ketemu sudah tidak mau datang, satu kali ketemu atau dua kali ketemu, kok tidak efektif ya konseling yang saya lakukan, saya sudah melakukan ini dan itu. Iya memang tidak efektif. Kenapa? Karena keinginan mencari bantuan itu tidak timbul dari dalam diri si kliennya. Makanya kalau kita ingin si klien itu mencari kita, terlebih dahulu perbaikilah stigma tentang ruang BK dan guru BK. Kita harus banyak-banyak melakukan sosialisasi terkait dengan konseling, bahwa ini loh konseling itu bukan semacam tempat di mana siswa dihukum, di mana siswa bermasalah, tapi tempat untuk mengembangkan diri. Atau bisa diganti deh, ruang BK itu menjadi ruang pengembangan diri. Jangan disingkat ya, diganti jadi ruang pengembangan diri. Jadi siswa yang baca itu, oh ini ruang pengembangan diri, otomatis akan timbul keingin-tahuan, apa sih itu ruang pengembangan diri? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kenapa konseling itu tidak berhasil? Karena konselornya tidak memiliki keterampilan interpersonal yang memadai. Jadi tidak ada, jadi proses konseling itu dilakukan tidak dilandasi oleh niat untuk menolong, tapi hanya untuk menggugurkan kewajiban. Saya guru BK, saya harus menjalani ini dan ini. Ada masalah yang perlu saya tangani, ada banyak nih, cepat harus saya selesaikan. Dan dia mengabaikan keterampilan interpersonalnya. Sehingga banyak sekali saya temukan guru-guru BK di lapangan itu tidak melakukan konseling sebagaimana mestinya, tapi langsung membuat surat pernyataan. Jadi ini yang harus diperhatikan dulu ya, kakak-kakak sekalian. Apapun teknik konselingnya, apapun pendekatannya, kalau ini tidak diperbaiki, akan menghasilkan konseling yang gagal.
Nah, ini kita baru masuk terkait dengan client center. Nah, di sini client center ini sama dengan person center ya. Kenapa dikatakan person center? Karena itu berpusat pada pribadi si kliennya. Jadi pandangan client center ini berpandangan bahwa manusia itu bukanlah sifatnya itu tidak negatif, tapi positif. Manusia hanya terhambat. Ketika dia memiliki masalah, itu bukan masalah sebenarnya. Dia hanya terhambat sehingga butuh bantuan kita sebagai konselor untuk mengurai benang-benang kusut sehingga dia bisa meniti jalan sebagaimana semestinya sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi ini pandangan tentang sifat manusia ya. Jadi client center itu tidak berpandangan negatif bahwa oh ini anak nakal, oh ini anak memang dasarnya dari orang tuanya gennya memang gen yang bermasalah sehingga wajar anaknya itu bermasalah. Jadi ini konsep negatif itu kita hilangkan sehingga nanti sejalan dengan konsep perkembangan. Jadi usia yang penuh dengan potensi. Jadi ini sejalan dengan client center dan konsep pengembangan. Jadi kita harus memegang konsep bahwa manusia itu pada dasarnya sifatnya positif, penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus memberikan kepercayaan yang utuh ya. Kepercayaan yang utuh itu maksudnya apa? Kepercayaan yang mendalam pada manusia bahwa dia punya potensi, dia bisa melakukan perbaikan di dirinya sendiri. Peran saya sebagai konselor apa? Itu akan kita bahas sebentar. Jadi client center ini bukan teknik ya, bukan teknik, tapi sikap-sikap yang ditampilkan oleh si konselornya. Harapannya bukan harapan sih ini apa namanya? Jadi kalau untuk bagaimana supaya client center itu berhasil, maka kita kembalikan pada konsepnya bahwa client center berarti berpusat pada konselingnya atau berpusat pada konselinya. Peran konselornya di mana itu dari sikap-sikap positif yang ditampilkan oleh konselornya. Sikap positif yang ditampilkan oleh konselornya itu menjadi jalan perubahan bagi si konseling. Nah, client center ini sebenarnya sudah sering kita lakukan ya, hanya saja dinamakan sebagai client center. Saya yakin di sini banyak sekali background dari BK atau psikologi atau yang lainnya, pasti sudah pernah lihat-lihat client center itu apa. Jadi, dalam menerapkan pendekatan client center ini, fokus tanggung jawab itu bukan ada pada konselor, tapi ada pada kliennya, ada pada konselingnya. Tugas kita di mana? Tugas kita adalah memberikan empati, merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh si konselingnya, bagaimana dia memahami dunia, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasakan. Jadi kita tidak menggali-gali masalah di masa lalu ya. Kita tidak menggali kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu bolos sekolah, tidak seperti itu. Atau kenapa kamu melakukan bullying, tidak seperti itu. Jadi kita ada di sini dan sekarang, saat ini, masalah saat ini. Kita tidak menggali-gali masa lalunya. Sehingga kalau misalnya dia berkata, saya melakukan ini karena saya enggak. Itu masa lalu ya. Kita fokus pada masa saat ini. Oke, kemarin kamu melakukan kesalahan, terus saat ini kamu harus bagaimana? Kamu harus seperti apa? Jadi, empati itu dituangkan dalam bentuk komunikasi ya, kakak-kakak sekalian. Empati dituangkan dalam bentuk komunikasi karena sebenarnya konseling itu hanyalah permainan kata-kata. Ya, di mana kita mengucapkan kata-kata yang bisa menjadi jalan pertumbuhan bagi si klien. Apalagi dengan menggunakan pendekatan client center di sini, konselor harus tulus, harus hangat, harus menerima tanpa syarat. Tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh ragu-ragu. Misalnya kita berhadapan dengan si konseling ya, atau dengan si kliennya berbicara, tapi dalam hati kita, kayaknya ini siswa berbohong sama saya. Atau kayaknya dia tipu-tipu sama saya, enggak seperti itu. Jadi kalau client center, kita harus betul-betul menerima, kita tampung semuanya. Kita tampung semuanya, kita terima semuanya apa yang dikatakan oleh konseli, kemudian kita lakukan refleksi perasaan atau refleksi pikiran. Kita refleksi perasaan tahu ya. Jadi, oh kamu merasakan ini ya. Kamu merasakan ini ya. Jadi kamu harus bagaimana ke depannya? Kalau kamu sekarang sedih, apa sih yang akan kamu lakukan ke depannya biar kamu tidak sedih? Kalau kemarin kamu sedih, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tambah sedih? Apa yang sudah kamu lakukan? Sehingga kamu menjadi sedih. Nah, itu jalan kita berusaha memetakan langkah-langkah yang akan dilakukan si klien, dan klien itu sendiri yang memutuskan. Jadi kita semacam memberikan opsi-opsi nih.
Oh, untuk mengatasi masalah ini misalnya untuk mengatasi masalah bullying, kita bisa melakukan ini, bisa melakukan itu dan sebagainya. Tapi keputusannya tetap berada di tangan kliennya. Kita harus mengajarkan bagaimana klien bisa bertanggung jawab. Seperti itu. Dan sikap konselor yang tadi saya katakan adanya ketulusan. Nah, inilah sebenarnya client center ya, person center. Sikap konselor itu menjadi jalan perubahan bagi si konselingnya. Nah, client center sebenarnya cocok untuk masalah yang seperti apa sih? Cocoknya untuk masalah masalah ringan ya. Kalau sudah masalah berat kita padukan dengan pendekatan yang lain. Karena di sini client center bisa dibilang konselornya cukup pasif ya. Kita cukup menyediakan diri kita seperti seorang malaikat yang hanya mengenal kebaikan. Harapannya dengan kebaikan kita sebagai konselor itu menjadi jalan perubahan bagi si klien. Itulah client center. Karena tanggung jawab untuk berubah atau mengambil keputusan itu ada di tangan klien, bukan di tangan kita. Jadi kita sebagai konselor tidak harus sempurna, tidak harus melakukan ini dan itu, tidak harus melakukan beragam strategi. Kita cukup menyediakan diri kita, kita hadir, kita ada untuk klien. Kemudian klien sendirilah yang akan memutuskan, yang akan memilih. Kita cukup hadir ya, hadir itu. Contohnya kayak gini ya, ada anak yang bermasalah di sekolah. Kita datangkan orang tuanya bilang, oh anak saya selalu bersama saya kok setiap hari. Tapi kita lihat ya, kita kaji lagi, kita lihat lebih dalam lagi. Ternyata ibunya di dapur, bapaknya di kamar, depan laptop, anaknya main gadget di kamarnya sendiri. Itu artinya memang ada, orang tuanya memang ada, tapi tidak hadir, tidak ada interaksi. Kapan sih dikatakan seseorang itu hadir? Ketika dia ada sepenuhnya untuk kita, melakukan interaksi dengan kita, sehingga keluarga di rumah itu kan tempat di mana kita berinteraksi, mengungkapkan segala apa yang kita alami di luar rumah. Keluarga itu dapat dikatakan berjalan atau berfungsi dengan efektif ketika terjadi interaksi di lingkungan keluarganya. Ya, jadi inilah client center di mana. Jadi ini yang saya katakan tadi, kita sebagai konselor harus hadir untuk klien kita. Jangan sampai pada saat kita melakukan konseling nih ya, misalnya ya, saya saat ini sedang melakukan konseling dengan Ustaz Hadiat. Tapi saya sebagai konselor, pegang HP, angkat telepon, "Ah, bentar ya, maaf saya terima telepon dulu." Terus saya kembali lagi, "Ini bagaimana tadi percakapan kita sudah sampai mana?" Ini kan sudah tanda bahwa kita tidak hadir untuk klien kita. Itu hanya contoh saja. Kemudian ini cocoknya, client center ini cocok untuk klien-klien atau siswa yang sulit untuk terbuka dengan orang lain. Jadi kalau kita menyediakan diri kita secara tulus ya, jadi seperti malaikat yang hanya mengenal kebaikan ya, simpelnya, itu menjadi jalan. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang sulit terbuka kan, apapun yang kita lakukan itu akan dianggap negatif oleh si kliennya. Mungkin bisa kita lihat di lingkungan sekeliling kita, kalau kita ketemu dengan orang yang sulit terbuka, kita berbuat baik pun dianggap negatif. Oh, kenapa ya dia tiba-tiba baik sama saya? Ada maksud tertentu mungkin ya. Nah, jadi kita menyediakan diri kita, tidak langsung perubahan itu terjadi, kakak-kakak sekalian ya. Meskipun kita berbuat baik, menyediakan diri kita sesuai dengan kondisi client center ini, di mana kita harus tulus, harus percaya sepenuhnya, harus empati, perubahan itu tidak terjadi seketika, tapi ada prosesnya. Kita biarkan klien kita terbuka dulu, apalagi yang sulit terbuka ya. Kita biarkan klien kita terbuka dulu, kemudian barulah kita mulai proses konseling. Bagaimana caranya proses konseling untuk client center? Dengan mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif, hadir ada untuk klien dan merasakan empati. Jadi kita turut larut dalam cerita yang dialami klien, cerita yang diutarakan klien pada saat proses konseling. Kita turut hadir serta merasakan empati, kemudian melakukan melakukan refleksi pemikiran dan perasaan. Sehingga nanti pada akhirnya klien itu akan merasa, oh ternyata ada ya orang yang memperhatikan saya, ada orang yang bisa mendengarkan cerita saya. Dari situ kemudian itulah menjadi jalan perubahan bagi kliennya. Karena banyak sekali orang-orang yang ingin dikonseling itu sebenarnya tidak butuh balasan dari kita. Mereka hanya butuh didengarkan. Kalau sudah didengarkan, biasanya akan baik sendiri ya.
terutama permasalahan rumah tangga ini, istri ya biasanya, istri itu tidak butuh kata-kata dari suaminya, dia hanya butuh didengarkan. Jadi kadang permasalahan konflik rumah tangga itu, ya ada miskomunikasi, seperti itu. Tapi kita nggak bahas jauh sampai ke situ ya. Nah, di sini fungsi dan peran konselor ya, jadi intinya itu kita harus ada untuk klien kita harus, melepaskan nilai-nilai yang konselor miliki, terkait dengan apapun yang diungkapkan klien. Jadi jangan sampai ada justifikasi terhadap, apa, ucapan-ucapan yang diungkapkan klien, jangan seperti itu. Kita terima saja, kita berbicara dari hati ke hati. Karena kalau kita bisa berbicara dari hati ke hati, apapun yang kita lakukan kepada konseli itu akan diterima dengan baik. Dengan catatan, harus nyaman dulu konselinya. Kalau konselinya tidak nyaman, apapun yang kita lakukan, kita mau jungkir balik seperti apapun, menggunakan teknik apapun, pendekatan apapun, tetap tidak akan efektif, tidak sampai di konselinya. Jadi dalam konseling client center itu, hubungan antara konseli dan konselornya itulah jalan untuk bagi konseli dia bebas mengungkapkan dirinya melalui perhatian yang tulus, penerimaan, sehingga pada akhirnya si konseli ini mampu melepaskan diri dari masalah dan mengambil keputusan. Nah ini lalu pertanyaan, bagaimana sih menerapkan client center pada anak dan dewasa awal ya? Dewasa awal ini tadi remaja. Bagaimana caranya? Kalau anak-anak kita perhatikan kebutuhan dia apa? Anak-anak itu kan usia di mana dia senang bermain. Jadi kalau misalnya nih ya, kita lihat, di sekolah, di tempat kita bekerja ini ada loh siswa yang bermasalah, ajaklah dia bermain. Kalau sudah dia bermain, di awalnya mungkin akan sungkan sama kita ya, karena memang anak butuh kenyamanan dulu. Akan sungkan sama kita, pelan-pelan dia pasti akan bermain dengan nyaman. Kalau dia sudah nyaman bermain, kita berikan dia makanan. Anak-anak ya, kita berikan dia makanan dan percakapan ringan dengan anak itu dapat kita lakukan selama dia makan atau selama dia bermain. Terkait dengan pikiran dan perasaan anak pada saat itu. Jadi seolah-olah kita nih bermain sambil kita bermain ya, kita makan ya. Nah, pada saat dia makan kita tanyalah, "Tadi kamu ada masalah apa dengan si Ustaz Hadiat?" Misalnya, ya anak-anak nih, "Ada masalah apa dengan Ustaz Hadiat?" "Oh, tadi dia tendang saya, jadi saya balas balik." Nah, itu kita apresiasi. Kita tahu kan, ada teknik, apa namanya, reinforcement yang positif. Jadi ketika anak bisa berkata jujur, kita berikan permen misalnya. Itu bisa kita gunakan, kita bisa terapkan sebagai bentuk penghargaan kepada si anak, karena sudah berhasil untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Jadi kalau anak-anak simpel, ajak dia makan, ajak dia bermain, kemudian melakukan percakapan ringan pada saat proses dia bermain. Hindari intimidasi. Kalau anak kecil sudah diintimidasi, ya dia akan menutup mulutnya untuk selamanya dan akan menghindari kita. Bagaimana kalau dewasa awal? Nah, di sini dewasa awal, kita remaja ya, kalau tadi istilahnya remaja, bagaimana sih kalau dewasa awal? Nah, sama harus nyaman dulu, apalagi ini, dewasa awal, pemikiran sudah berkembang, perasaannya sudah lebih ingin diperhatikan, nah itu harus benar-benar nyaman dulu. Kalau belum nyaman, jangan lanjut dulu. Kalau sudah nyaman, baru kita mulai diskusi. Jadi konseling itu dalam proses diskusi ya, diskusi, tanya jawab terkait dengan, masalah yang ada. Kita tanamkan bahwa masalah ini ada karena kamu kurang bertanggung jawab. Bagaimana sih caranya supaya kamu bisa bertanggung jawab? Apa hal-hal yang kamu lakukan? Apa yang kedepannya yang ingin kamu, eee, terapkan di kehidupanmu sehingga tadinya masalah-masalah ini bisa teratasi. Kita tanya juga, masalah ini terjadi, apa sih sebelumnya yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalah, sehingga masalah ini berulang dan berulang. Nah, itu kita tanyakan dulu, apa yang sudah siswa lakukan, bagaimana efektifnya, efektif atau tidak, atau bisa jadi masalahnya bukan ada pada anaknya, bukan ada pada siswanya. Bisa jadi masalahnya ada pada keluarga di rumah. Sehingga ketika kita misalnya di sekolah nih, kita konseling, kita diskusi, kita berinteraksi dengan siswa, "Oh, anaknya ini bagus kok, kooperatif, tapi begitu 2, 3 hari ke depan kok kembali lagi, oh jangan-jangan masalahnya ada di rumah." Ini jangan sampai kita salah kaprah ya, memvonis masalah itu ada pada anak, tapi ternyata yang bermasalah adalah keluarganya. Jadi wajar saja ketika masalah itu berulang karena
penyebabnya tidak teratasi. Jadi kita harus hati-hati menetapkan masalah, apakah ini masalah ada di siswanya atau dari keluarganya. Kemudian ini Client Center bisa dilengkapi dengan latihan membuat perencanaan dan kontrak perilaku. Jadi kontrak perilaku itu tidak sekedar perjanjian, tapi ada hal-hal yang apa sih yang akan didapatkan oleh siswanya ketika dia berhasil menerapkan kontrak perilaku, ketika dia berhasil mencapai perjanjian itu, apa yang didapatkan. Dan kalau dia melakukan kesalahan lagi, apa yang akan didapatkan juga, apa dampaknya bagi siswa. Jadi itu harus jelas dalam kontrak perilaku. Dan sekali lagi, hindari intimidasi. Nah ini, bagaimana mengembangkan empati, bagaimana mendengarkan sepenuh hati. Nah kita, masing-masing dari kita ini sudah diberikan potensi oleh Tuhan. Ya, kita diberikan mata untuk lebih banyak mengamati, untuk lebih banyak melihat kejadian-kejadian di lingkungan sekitar kita. Jadi besok kalau kita ke sekolah, Senin ya, amatilah anak-anak yang ada di sekolah ini. Lihat raut wajahnya, kita mungkin akan menemukan masalah yang tidak bisa terungkap dengan kata-kata hanya dengan mengamati. Jadi jadi potensi itu sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan. Bagaimana kita mengembangkan empati, bagaimana kita bisa membantu menolong itu melalui dengan potensi-potensi yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita harus gunakan kedua mata kita untuk lebih banyak mengamati. Kemudian kedua telinga untuk lebih banyak mendengar. Jadi memang tidak mudah ya kakak-kakak sekalian. Telinga memang untuk mendengar, tapi tidak semua punya keterampilan dalam mendengarkan. Jadi harus dilatih, harus diasah. Tidak ada cara lain untuk melatih mendengarkan selain dengan kita hadir ada mendengarkan orang. Bagaimana caranya? Saya bukan tipe orang yang suka mendengarkan orang lain misalnya. Ya, sering-seringlah datang ke panti asuhan atau panti jompo, dengarkan keluhan orang-orang tua yang ada di panti jompo, dengarkan dan lihatlah bagaimana ekspresi wajahnya ketika kakak-kakak sekalian bisa hadir sepenuhnya bagi orang tua atau anak-anak di panti asuhan. Jadi kita bisa lihat ya, kita lihat dengan kedua mata kita, kita dengarkan dengan telinga kita. Dan ini perlu dilatih, perlu diasah, tidak serta-merta kita langsung bisa ahli dalam mendengarkan dan mengamati. Ya. Jadi sesungguhnya untuk melihat masalah itu kan kita gunakan kedua mata kita ya. Kita amati, kita observasi, kemudian kita dengarkan informasi dari gurunya yang lain, dari teman-temannya, dari orang tuanya, keluarganya. Ini perlu diasah, ya. Jadi kita punya dua mata untuk lebih banyak melihat, punya dua telinga untuk lebih banyak mendengarkan, dan punya satu mulut untuk sedikit berbicara. Berbicara yang penting-penting saja, berbicara yang untuk kebaikan saja ya. Jangan dibalik ya, kakak-kakak sekalian, kita lebih banyak berbicara tentang masalahnya orang lain, kita lebih banyak berbicara tentang kenakalannya siswa-siswa kita, sementara kita menutup mata terkait dengan potensinya, kita menutup telinga terkait dengan hal-hal baik yang sebenarnya sudah ada dalam diri siswanya. Jangan dibalik ya, kakak-kakak sekalian, kita harus ya inilah gunanya, dua mata untuk mengamati, dua telinga untuk mendengar, satu mulut untuk lebih banyak diam ya, berbicara yang penting-penting saja. Kemudian bagaimana sih caranya kita agar kita tahu bagaimana sebenarnya ini masalah atau tidak. Oh ini hal-hal yang patut saya sarankan kepada siswa saya atau tidak. Nah, kita gunakan filter ini, kita gunakan pikiran kita dan perasaan kita. Perasaan itu di mana kakak-kakak sekalian? Ada di jantung ya, perasaan. Jadi misalnya nih ya, kalau misalnya kita dikejar anjing, yang duluan merasakan yang duluan merasakan itu apa? Jantung ya, jantungnya berdegup kencang, tiba-tiba merasakan kecemasan. Nah, di sinilah kita gunanya filternya. Filter dari apa tadi yang kita amati, apa yang kita dengarkan, itu filternya ada di otak dan perasaan. Jadi otak ini melambangkan logika, otak ini melambangkan logika, jantung ini melambangkan perasaan. Jadi timbang-timbang dulu sebelum berbicara. Kita lihat, jadi apa yang kita amati, kita dengarkan, kita tampung dulu deh dalam diri kita, dalam pikiran kita, kemudian kita filter. Jadi disinilah kerjaan dari otak dan hati. Disinilah filternya. Kemudian barulah kita berbicara terhadap klien kita terkait dengan apa sih sebenarnya yang dia butuhkan. Ini memang tidak mudah ya, tapi bisa diasah. Saya rasa cukup demikian kakak-kakak sekalian. Jadi client center itu bukanlah suatu teknik, bukan teknik, tapi lebih kepada sikap kita.
bagaimana kita mendengarkan secara aktif, merefleksikan perasaan, menjelaskan informasi yang mungkin kurang dipahami, dan bagaimana kita hadir bagi klien kita, ya. Jadi client center itu bertumpu pada tanggung jawab pribadi kliennya, bukan tanggung jawab konselor. Kadang saya menemukan guru BK yang marah-marah sendiri, kok klien saya tidak berhasil, tidak sukses, saya merasa gagal sebagai konselor. Jangan, jangan sama sekali memiliki pemikiran seperti itu, karena kita tidak harus sempurna untuk menolong orang lain. Kita tidak harus sempurna untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi lakukan apa yang kita bisa semampu kita, karena bukan tanggung jawab kita untuk bisa mengubah klien itu, ya. Saya rasa demikian, mungkin lebih banyak diskusi terkait dengan client center ini atau masalah perkembangan tadi di atas. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga kita lanjut sesi diskusi. Saya kembalikan kepada Ustaz Hadiat. Allah barakallahu fikum, Kak Ridho sudah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Di sini tadi saya sibuk mencatat dan ternyata Masya Allah sangat banyak insight yang kami dapatkan. Dan tentu tadi sebelum kita melakukan konseling apapun pendekatan yang kita lakukan, kita harus benarkan dulu diri kita sebelum melakukan konseling. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak efektif atau pemicu untuk melakukan kegagalan melakukan konseling. Jadi kita benarkan dulu tadi misalnya kita harus PDKT, ruang BK itu harus diperbaiki. Kemudian jangan jadikan ruang BK itu, kalau bisa ganti ruang BK menjadi ruang pengembangan diri. Tadi juga narasumber kita menjelaskan tentang bahwa inti dari client center itu adalah ketulusan. Kita hadirkan diri kita sebagai malaikat. Nah, kemudian jangan sampai kita beranggapan juga bahwa perubahan itu seketika, padahal ada prosesnya. Dan kemudian kita perlu juga untuk mendengarkan aktif dan merasakan empati. Jadi inti dari konseling client center adalah itu ketulusan, sikap kita terhadap konseling kita. Iya. Ya, suaranya memang agak menggema. Seperti itu. Baik, kami berikan kesempatan kepada peserta. Kita berikan dulu untuk sesi pertama sebanyak 5 pertanyaan. Silakan, sudah ada dari Pak Sudirman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari mana, Ustaz? Perkenalkan Ustaz, buka kamera Ustaz. Ya Ustaz. Perkenalkan Ustaz, saya atas nama Sudirman dari DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Dari Departemen Khidmatul Quran yang bertanggung jawab kepada TKTPA. Dan kami juga punya santri Ustaz, Ya. tentunya berbagai macam karakter. Dan ini kami tanyakan Ustaz, Ya. ini sedikit mungkin meminta saja motivasi dari dari Ustaz pemateri tentang bagaimana menyikapi kelakuan anak-anak itu yang di bawah 12 tahun. Dan kemudian juga bagaimana yang mindset kita, kalau biasanya seperti tadi yang sudah diamati bagaimana memediasi itu anak-anak dalam hal ini pengembangan diri. Terkadang anaknya itu merasa mungkin dibela, dan itu di masa kita terkadang biasa kalau kita seperti tadi terkadang misalnya kita mendengar anak ini menyampaikan sudah bisa jujur menyampaikan, dan di situ kita memberikan semacam mungkin merasa dibela lah begitu anaknya. Ya bagaimana ini menyikapi seperti ini Ustaz? Terkadang biasanya kalau anak-anak itu berseteru dengan temannya, ya terkadang kalau sudah kita tahu bahwa ini yang salah, ya bagaimana di situ untuk menyikapi sikapnya Ustaz. Ya, syukur Ustaz, itu saja. Terima Ustaz atas pertanyaannya. Kami coba ringkas dulu pertanyaan dari Ustadz tadi. Yang pertama, bagaimana menyikapi anak di bawah 12 tahun?
Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyikapi anak-anak yang remaja? Karena kalau kita tadi bahasakan anak remaja itu penuh dengan potensi, betul Ustaz ya? Jangan sampai kita ini terlalu membelakan si anak. Iya, Apakah Ustaz. sebenarnya seperti itu Ustaz? Ya. Iya. Padahal sudah jelas-jelas yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran. Iya. Bagaimana Kak Ridho? Mau ditanggapi langsung atau ditampung dulu? Tanggapi langsung aja ya. Ditanggapi langsung aja. 6 sampai 12. Oke. Terkait pertanyaannya, bagaimana menyikapi karakter remaja yang berbeda-beda ya. Nah, sebelumnya remaja berarti kita berbicara tentang usia 13 tahun ke atas ya. Tapi sebelum itu kita kembali dulu, saya jelaskan dulu ya. Jadi dalam pendidikan anak itu ada tahapannya ya kakak-kakak sekalian. Usia 06 tahun, tolong jawab di room chat ya. Usia 06 tahun anak-anak itu tanggung jawab siapa? Ayah atau ibunya? Mungkin bisa dijawab di room chat. Anak-anak usia 0 sampai 6 tahun itu tanggung jawab siapa? Anak atau ibunya atau kedua-duanya? Atau bagaimana? Oke, ada yang jawab kedua-duanya, ada yang jawab ibunya, orang tuanya, ibu. Oke. Kenapa ibunya? Ada yang tahu? Keduanya Ustaz. Oke. Jadi perkembangan anak itu ya terbagi dua. Secara umum terbagi dua. Ada 0-6 tahun, ada 6 sampai 12 tahun sebelum memasuki usia remaja atau dewasa awal. Kenapa ibunya yang bertanggung jawab pada usia 0 sampai 6 tahun? Karena pada usia tersebut, usia 0 sampai 6 tahun, yang berkembang dari anak adalah pusat perasaannya. Pusat perasaannya. Ya, kita tahu bagaimana kalau ibu-ibu ya, lebih didominasi oleh yang namanya perasaan. Nah, untuk mengasah kepekaan, karena yang berkembang adalah perasaannya. Seperti itu. Karena ibu-ibu ini lebih didominasi oleh perasaan dan sesuai dengan karakter perkembangan anak pada usia 0 sampai 6 tahun yang berkembang adalah pusat perasaannya, sehingga untuk melatih kepekaan seperti empati, rasa peduli dengan sesama, itu lebih banyak peran ibunya di usia 0 sampai 6 tahun. Kalau ini terpenuhi, usia 0-6 tahun diasuh oleh ibunya dengan pola asuh yang tepat, ya, karena seringkali saya lihat ibu-ibu itu suka marah sama anaknya. Kalau suka marah berarti kita yang kita asah apanya? Emosi negatifnya. Jadi di sini harus yang kita asah adalah emosi positifnya biar nanti perasaannya berkembang dengan potensi yang positif juga, ya. Kalau usia 0 sampai 6 tahun diasuh oleh ibunya yang sesuai dengan yang seharusnya ya, kita kembangkan perasaannya secara positif agar nanti empatinya berkembang, agar nanti kebutuhan afeksinya itu terpenuhi di usia anak-anak, sehingga nanti dia tidak mencari-cari afeksi di orang lain ketika menginjak usia dewasa awal. Ketika dia terpenuhi di situ, kemudian akan berpindah ke tangan siapa? Bisa dijawab di ruang chat. Ketika usia 7 sampai 12 tahun itu tanggung jawab siapa? Ayah atau ibunya? Ayahnya. Alasannya apa? Ayahnya. Alasannya apa? Ada yang bisa kasih jawaban? Melatih kemandirian. Ada lagi? Kepemimpinan ada lagi? Melihat kepemimpinan ayah. Ada lagi? Jadi yang berkembang di usia 7 sampai 12 tahun itu adalah pemikiran anak-anaknya. Anak-anak sudah mulai banyak tanya ya, itulah tandanya pemikirannya berkembang. Ibu ini apa ibu? Ayah ini apa? Ibu di jalanan ini apa? Nah, sering kan lihat anak-anak sudah ini ya, sudah banyak tanya. Nah, disitulah tandanya bahwa dia butuh sosok ayah. Disitulah harusnya berpindah peran. Yang tadinya ibu harus didominasi oleh ayahnya. Apa yang harus dilakukan oleh ayahnya? Memenuhi kebutuhan anak yang tadi suka tanya. Agar pemikirannya terlatih, agar pemikirannya berkembang, sehingga dia tidak mencari masalah di luar sana ketika menginjak usia dewasa. Jadi usia 7 sampai 12 tahun itu yang berkembang dari anak adalah logikanya,
kita sama-sama tahu laki-laki atau ayah-ayah semua yang ada di sini tuh didominasi oleh logika. Sehingga ini sesuai dengan karakter perkembangan anak di usia 7 sampai 12 tahun, yang berkembang adalah kemampuan pemikirannya. Apa tandanya? Ketika anak sudah mulai banyak tanya. Itulah tandanya ayah sudah mulai harus mengambil alih peran dalam dalam pendidikan rumah tangga ya. Ketika usia 7 sampai 12 tahun, di mana pola pemikiran anak berkembang, ditangani atau sering diajak berinteraksi dan berdiskusi oleh ayahnya yang memang didominasi oleh logika, disinilah akan bisa kita ada nyambung ya garisnya ya, sinkron. Jadi usia 0,6 tahun pusat perasaannya berkembang dan ada wadahnya. Ibunya bisa memberikan intervensi dengan baik. Usia 7 sampai 12 tahun pemikirannya berkembang, logikanya berkembang dan bisa diwadahi oleh ayahnya. Nah, sehingga dia memasuki 13 tahun itu apa tadi? Kakak-kakak sekalian, tanda awal kedewasaan. Ketika itu terpenuhi, maka disinilah usia penuh potensi itu akan terjadi. Dia akan mencoba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Dia tidak akan menjadi insan atau manusia, insan, manusia atau individu yang lemah. Kenapa? Karena sudah terlatih perasaannya. Dari usia 0 sampai 6 tahun, sudah terlatih kemampuan berpikirnya dari 7 sampai 12 tahun. Ketika memasuki usia dewasa, anak-anak sudah siap mengarungi yang namanya kehidupan orang dewasa. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana menyikapi karakter anak yang berbeda-beda, kita kembalikan pada keluarganya. Pola asuhnya seperti apa? Karena anak-anak itu adalah produk dari keluarga ya. Jadi kalau kita ingin mengatasi anak-anak, atasi dulu orang tuanya. Orang tuanya maunya seperti apa nih? Saya biasanya hadirkan orang tuanya. Jadi kalau anaknya bermasalah ini di sekolah, saya tidak panggil anaknya. Saya panggil orang tuanya. Kan di guru BK ini kan ada guru BK, kan di sekolah ini kan ada guru BK kan? Ada guru BK. Kalau guru BK-nya sudah istilahnya sudah mulai melempar ke saya kliennya, saya langsung panggil orang tuanya, saya tidak panggil anaknya. Saya hadirkan, saya dudukkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya dapat dari guru BK terkait dengan perkembangan anak Ibu. Nah, saya ingin tahu perkembangan anak Ibu ini itu sebenarnya penuh dengan potensi di usia sebelumnya, tapi kok tiba-tiba terjadi penurunan pada saat menginjak kelas 11 misalnya. Terjadi penurunan, ini ada apa ya di rumah Bapak Ibu? Ini saya bukan bermaksud untuk mengorek-ngorek terkait permasalahan ibu atau bapak, saya tidak bermaksud untuk mencari tahu. Tapi ini demi masa depan anak-anak ibu. Kalau ini dibiarkan, dampaknya bukan ke saya Bapak Ibu sekalian, tapi ke anak-anak ibu. Sehingga harapan saya Bapak Ibu bisa kooperatif dalam memberikan informasi. Apa yang saya butuhkan ini untuk demi anak-anak ibu, bukan untuk saya. Ya, jadi kita jadi persuasinya seperti itu ya Ibu ya. Seperti itu ya kakak-kakak sekalian, biar orang tuanya terbuka. Jadi kita lebih kedepankan pada apa sih dampak yang didapatkan oleh orang tua dan bagaimana impact-nya bagi anak-anak mereka. Jadi saya hadirkan orang tuanya, oh ternyata memang korban perceraian. Ayahnya selingkuh, ayahnya menikah lagi, atau ibunya ada masalah dan sebagainya. Nah, itu otomatis berdampak pada anak-anak. Saya tidak langsung ke anaknya dulu ya. Saya orang tuanya, "Ibu tolong ini, kalau misalnya ini Ibu seperti ini, kira-kira apa sih yang Ibu bisa lakukan biar tidak berdampak pada anak Ibu?" Nah, mulai setelah itu, jadi, saya kan sudah ada referensi terlebih dahulu ya dari guru BK, informasi yang saya dapatkan sudah ada. Tapi kemudian saya juga sudah rancang-rancang kira-kira apa yang bisa ibu ini lakukan, orang tua ini lakukan untuk anaknya. Tapi saya mau jawaban itu keluar dari mulut orang tuanya sendiri. Ya, karena kalau jawaban itu keluar dari mulut orang tua, komitmen untuk memperbaiki perilaku anak itu lebih mudah kita tangani. Jadi kita hadirkan orang tuanya, sehingga kita tunggu 2 minggu, 1-2 minggu, adakah perubahan anaknya atau tidak. Kalau tidak ada perubahan anaknya atau tidak, barulah saya panggil anaknya, "Ini ibu di rumah bagaimana, bapak di rumah bagaimana?" Kemudian saya berikanlah strategi-strategi yang sudah saya rancang sebelumnya, kemudian saya tanyakan kepada anaknya, "Ini dari ini kamu mau yang mana?" Jadi saya sudah punya, catatan sebelumnya, oh anaknya sudah melakukan ini dan gagal, sudah melakukan ini dan gagal, sudah melakukan ini dan tidak efektif.
Sehingga ada beberapa strategi yang saya susun memang dari permasalahan yang sudah ada sama anak. Dari situ kemudian kliennya sendiri yang memilih ya, apapun strateginya, apapun konselingnya itu anaknya sendiri yang memilih. Jadi begitu. Jadi kalau sudah kita lakukan itu, barulah kita tunggu 2-3 bulan bagaimana kekonsistenan siswa dalam melakukan strategi itu. Jadi untuk menyikapi karakter anak-anak, saya ke orang tuanya dulu, saya ke keluarganya dulu, baru kemudian ke anak-anaknya. Kemudian yang jadi masalah di sini adalah seringkali kita konselor merasa harus memperbaiki anak dengan sempurna. Nah, itu tidak boleh kita memiliki pemikiran yang seperti itu karena ya kita sama-sama tahu ya yang membolak-balikkan pikiran dan perasaan kita itu Tuhan ya, bukan kita. Jadi itu harus kita pegang. Tugas kita hanyalah berusaha menyediakan diri kita hadir sepenuhnya untuk siswa-siswa kita. Karena mayoritas ya anak-anak di sekolah itu kalau saya lihat ya, anak-anak di sekolah itu lebih suka kalau ada guru PPL di ruang BK. Lebih suka, lebih sering datang. Justru kalau ditangani sama guru BK-nya sendiri, nggak ada tuh siswa yang datang ke ruang PPL, nongkrong-nongkrong, cerita-cerita. Tapi kalau guru PPL-nya ada, itu lebih banyak siswa yang datang cerita dan siswanya lebih terbuka dengan guru PPL-nya. Kenapa? Karena guru PPL-nya itu menyediakan diri untuk hadir bagi siswanya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana sih menyikapi karakter anak-anak di bawah 12 tahun, ya perhatikan apa yang sebelumnya sudah terjadi. Pola perilaku yang sudah terjadi di usia 0 sampai 12 tahun itu apa saja. Jadi bukan tanggung jawab kita untuk merubah ya, karena sudah terbentuk, sudah terpola, sudah terbentuk. Nah, itu yang susahnya. Ketika kita memberikan pola perilaku yang negatif dari 0 sampai orang tua ya maksud saya. Jadi ketika orang tuanya sudah membentuk pola perilaku yang negatif dari 0 sampai 12 tahun, terus tiba-tiba masuk di usia SMA, misalnya tiba-tiba masuk di usia SMA bermasalah, kita jangan mengubah itu. Kita jangan mengubah apa yang sudah terjadi. Ya sudah, biarkan yang sudah terjadi, yang sudah terjadi ya biarlah terjadi. Kita hadirkan orang tuanya, kita hadirkan siswanya untuk sama-sama melangkah ke depan. Kira-kira apa sih untuk menghindari yang sudah lalu-lalu ini? Jangan tengok ke belakang lagi ya. Nggak bisa dipungkiri memang karakter anak-anak itu beda-beda ya. Tapi tidak semua. Jadi sekali lagi ya, tidak semua masalah yang ada di sekolah itu harus kita tangani. Karena ada siswa yang masalahnya hanya hinggap sebentar. Terus setelah kumpul sama temannya sudah baik lagi. Kalau sudah baik, otomatis pelajaran di sekolah baik lagi. Ada masalah yang dia hanya butuh didengarkan, sebenarnya hanya butuh ngoceh sejenak, ya sudah kembali lagi. Jadi begitulah caranya kita menyikapi. Kita cukup hadir. Jadi ibarat kata kalau kita ke taman kanak-kanak ya, gurunya datang, anak-anaknya itu langsung menyerbu gurunya, "Ibu apa kabar? Ibu selamat pagi, Ibu assalamualaikum." Nah, jadi kita menyediakan diri kita hadir sepenuhnya untuk anak-anak kita di sekolah. Kita tidak perlu susah-susah bagaimana menyikapi karakternya ini, bagaimana menyikapi karakternya itu. Kalaupun sudah terjadi permasalahan perilaku, kita baru bertindak ya, kalau sudah terjadi permasalahan perilaku. Kalau belum terjadi permasalahan perilaku, kita cukup jadi teman ngobrol saja. Jadi bahasanya teman ngobrol. Jangan bahasakan itu sebagai bahasa konseling yang harus face to face di depan saya, dalam situasi formal ya, konseling saya di depan, kemudian saya berbicara di antara dua meja. Jadi konseling itu tidak harus terjadi dalam situasi yang seformal dan sekaku itu. Kita bisa melakukan konseling di taman, pada saat orang makan. Nah, saya sering sekali melakukan konseling dengan siswa SMA itu pada saat makan. Kalau saya ajak dia makan, dia cerita sendiri. Kenapa? Karena kita kembali kepada kebutuhan manusia ya. Jadi untuk merasa nyaman, terlebih dahulu manusia perlu dipuaskan apanya? Kebutuhan dasarnya, makan, minum. Setelah itu dia harus merasa aman dulu, kemudian dia merasakan perasaan dicintai, perasaan dihargai ya. Jadi kita penuhi dulu kebutuhan dasarnya, kita ajak makanlah dan pastikan lingkungan sekitarnya itu aman, privasi. Maka tidak butuh waktu lama, anaknya akan terbuka sendiri dengan kita. Kemudian bagaimana sih kalau anak merasa dibela? Ya terima saja ya. Alhamdulillah kalau anaknya itu bisa bicara ya, karena seringkali kita ketemu sama anak susah sekali untuk jujur, tidak mau bicara, kita lakukan apapun. Jadi kita apresiasi dulu, terima kasih, alhamdulillah kamu sudah mulai terbuka ya. Tapi kita harus tegas sebagai konselor, ya. Jadi jangan sampai kita berada di salah satu pihak.
entah di pihak yang bermasalah atau di pihak yang lainnya. Entah misalnya perilaku bullying ya, kita kita berada di pihak korban atau berada di pihak yang apa tersangka ya istilahnya apa ya di pelakunya di pihak pelakunya jangan kita berada netral. Jadi perihal apakah si konselingnya si kliennya atau si anak ini merasa dibela itu kan perspektif dari si kliennya bukan dari kita. Kita berusaha netral saja terkait bagaimana tanggapan si kliennya itu ya itu urusan dia bukan urusan kita. Setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan tugas dan berada di posisi netral. Saya rasa seperti itu. Baik, Masya Allah luar biasa sekali jawaban dari Karido. Jadi sebenarnya materi kita itu sampai jam 12. Jadi kita maksimalkan dulu dengan pertanyaan. Jadi silakan bertanya kalau bisa sepuas-puasnya hingga jam 12. Bagaimana Karido? Boleh. Iya, sesi tanya jawab kita. Dan kalau boleh mungkin melanjutkan pertanyaan dari Kak Adi tadi. Kira-kira Karido apa yang perlu kita lakukan jika orang tuanya juga tidak kooperatif dengan kita? Artinya orang tuanya juga menyerahkan sepenuhnya ke sekolah. Kalau menurut pengalaman Karido bagaimana? Di sini di room chat sebenarnya ada banyak pertanyaan, tapi semoga sebentar bisa kita jawab sama-sama ya. Jadi terkait pertanyaan Ustaz Hadiat, bagaimana kalau orang tuanya tidak kooperatif? Bagaimana? Ya, yang tadi saya katakan bahwa perubahan itu tidak datang dalam waktu seketika, tidak datang hanya dalam 1 sampai 2 kali konseling, berubah tidak seperti itu. Minimal itu ada, jadi minimal itu nyaman dulu ya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang tua, jangan posisikan diri kita sebagai guru BK. Tapi posisikan diri kita sepantaran dengan orang tua. Saya orang tua anak ibu di sekolah, sama seperti ibu dan bapak, orang tuanya di rumah. Saya sebagai orang tuanya di sekolah ingin melakukan ini demi kebaikan anak. Jadi persuasinya seperti itu. Jadi kita bangun komunikasi yang baik dulu dengan orang tua. Di awal mungkin terjadi pemberontakan orang tua ini dan itu, tapi kalau kita sering ketemu, apalagi kita kekeh ya dengan pendirian kita ketemu dengan orang tua, insya Allah orang itu akan melihat bahwa kita ini memang tujuannya baik. Ya, karena itulah client center ya. Jadi kita menyediakan diri kita apa adanya, hadir untuk permasalahan-permasalahan anak dan kondisi orang tua yang tidak kooperatif itu sebenarnya kita terlalu cepat menjudge seperti itu. Kita belum ya kita bisa lihat ya diri kita berapa kali kita berinteraksi dengan orang tua siswa ya. Jadi kita harus memang betul-betul kenal dan tahu siswa kita luar dalamnya termasuk keluarganya. Ya, baru kita bisa lanjut. Kalau misalnya seperti yang tadi saya katakan, kalau misalnya belum belum terdapat kenyamanan jangan dilanjut dulu, kita pending dulu sampai kemudian ada kenyamanan baru lanjut. Karena akan sia-sia kalau tidak ada kenyamanan antara saya sebagai konselor dengan orang tua sebagai konselingnya. Harus nyaman dulu. Dan itu butuh waktu, butuh proses. Nah, yang sering kali dikeluhkan oleh guru-guru BK ya, ini masalahnya ini banyak sekali, Pak. Apakah saya harus datangi satu-satu? Kita lihat prioritasnya, Bapak Ibu ya. Kakak-kakak sekalian, kita lihat prioritasnya ya. Yang mana yang paling urgen, yang mana yang berdampak pada perilakunya secara langsung. Kalau hanya motivasi belajar, nantilah dulu ya. Kita datangkan siswanya, kita ngobrol-ngobrol sebentar, insya Allah baik. Tapi yang sudah berdampak pada perilaku, menarik diri dari sekolah, melakukan bullying, atau sudah teridentifikasi LGBT misalnya, nah itulah yang kita prioritaskan. Ya, seperti itu. Bagaimana tadi Bapak siapa? Pak Adi? Baik, di sini sudah ada yang resen juga. Ada Kak Hendra langsung dari Ketua LPPAR ingin bertanya. Silakan Kak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ahlan wa sahlan dan syukran atas materi yang disampaikan oleh narasumber tadi. Sangat bermanfaat bagi kami dan tentunya semua yang hadir di room Zoom kesempatan hari ini. Kami hanya ingin menyampaikan sebuah kenyataan saat ini ke narasumber dan mungkin beberapa dan mengalami ya. Yang pertama kenyataan bahwa ketika ada anak yang ada masalahnya,
di dunia pendidikan atau TPA, dan kemudian cerita ke rumah, dibawa ke rumah, cerita ke orang tuanya, maka sebagian besar orang tua itu langsung membenarkan apa yang cerita yang dibawa oleh anaknya itu yang terjadi, ya langsung membenarkan ya, tanpa konfirmasi tabayun ke pihak sekolah atau guru tersebut, ya, sehingga kadang terjadi langsung menyalahkan, langsung datang ke sekolah, ke TPA mencari, ya, dan yang dicari bukan penanggung jawab sekolah atau TPA, guru tertentu atau siswa santri tertentu yang langsung dicari. Ada juga orang tua yang kadang memang konfirmasi apakah betul, tapi setelah dijelaskan tetap membela anaknya, ya, membela anaknya, membenarkan apa yang diceritakan, ya. Tapi alhamdulillah ada juga orang tua yang kemudian bisa mendengar, memahami setelah ada tabayun dan disampaikan bahwa ini sebenarnya yang terjadi. Ini sebuah kenyataan, tapi sebagian besar kenyataan itu bahwa kadang orang tua itu langsung membenarkan cerita anaknya, ya, cerita masalah anaknya yang dibawa ke rumah. Ya, ini mungkin ada solusi yang diberikan oleh pemateri, oleh narasumber yang mungkin banyak yang mengalami hal ini, ya, menghadapi orang tua seperti ini. Ya mungkin kalau agak capek, ya biasa, ya apalagi kalau di TPA ya yang hanya seberapa per bulannya gitu, banyak ya lebih baik kasih keluar aja anak begitu, ya, daripada orang tuanya selalu seperti itu, ya. Kadang kalau pikirannya pendek seperti itu, mungkin ada solusi terbaik yang mungkin bisa disampaikan kesempatan ini. Yang kedua, kenyataan juga tadi materi narasumber menyampaikan ketika ada anak masalah, mungkin orang tuanya ya yang dipanggil, bukan anaknya. Tapi kenyataan kadang anaknya dulu yang masalah itu menceritakan apa yang terjadi. Ya, setelah anaknya bercerita, ya mungkin didatangkan juga ada saksi atau yang lainnya. Setelah itu baru orang tuanya dipanggil untuk dikasih tahu bahwa ini yang terjadi, pengakuan anaknya seperti ini, ada saksi seperti ini. Ya, ini bagaimana ya yang seperti ini? Apakah kira-kira yang lebih cocok itu tadi orang tuanya dulu tanpa kita mendengar dulu cerita dari anaknya apa yang terjadi, biarkan orang tua dulu bercerita tentang anaknya. Ya, mungkin saja ini kenyataan-kenyataan yang sudah dialami dan terjadi, ya. Nah, mungkin ada solusi dari narasumber. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab ya. Saya perjelas dulu posisi saya di sekolah itu adalah psikolog sekolah. Jadi saya tidak menetap di sekolah. Jadi ada guru-guru yang bekerja. Nah, itulah informasi yang sampai ke saya. Jadi saya sudah tahu permasalahan meskipun belum ketemu dengan siswanya. Jadi saya langsung panggil gurunya. Adapun terkait dengan yang mana duluan yang kita ini, ya tentu siswanya. Untuk kita lihat permasalahan awalnya bagaimana ya. Siswanya, kemudian ketika dia ada masalah dengan temannya, kita panggil temannya. Kemudian kita konfirmasi ke guru-guru yang terlibat, misalnya yang tahu tentang masalah itu, entah wali kelasnya atau guru kelasnya, atau siapapun yang sekiranya punya informasi terkait dengan masalah yang dialami siswa. Kemudian barulah kita memanggil orang tuanya. Karena kenapa harus ada orang tua? Orang tua di sini kita hadirkan bukan untuk menegaskan bahwa anak ibu ini masalahnya ini, dan ini, tapi untuk mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi terkait apa yang terjadi di keluarganya. Karena bisa jadi masalah anak di sekolah itu terkait dengan hambatan perkembangan, hambatan akademik, bisa jadi dan kemungkinan besar disebabkan oleh adanya masalah di lingkungan keluarga. Sehingga misalnya ya, seringkali kita temukan, kita sudah tangani nih masalahnya nih siswa, tapi kok berulang lagi. Nah, berarti masalahnya bukan ada pada siswanya, ada pada orang tua, ada pada keluarga di rumah. Seperti itu maksud saya. Jadi keluarga di rumah itu kita panggil bukan untuk menegaskan bahwa anak bapak ibu ini masalah-masalah dan mengalami ini, tapi untuk mendapatkan informasi. Karena yang tahu tentang masalah itu kan guru-guru di sekolah. Jadi guru-guru di sekolah yang memetakan masalahnya apa, urgensinya apa, dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sekaligus ya, kakak-kakak sekalian. Ada prioritasnya. Jadi misalnya anak itu mengalami hambatan akademik di sekolah rendah,
kemudian dia bolos sekolah, kemudian dia ada masalah keluarga di rumah. Jadi kita prioritaskan yang paling urgent, yang paling penting itu kita tangani. Kita tidak bisa menangani semua masalah yang ada pada anak ya. Itu itu harus kita pahami sama-sama. Kita tidak bisa jadi semacam apa ya? Semacam kalau istilahnya dulu saya kuliah di Jawa, kita tidak bisa menjadi semacam dewa bagi anak-anak itu yang apapun bisa kita tangani, apapun bisa kita tangani. Tidak seperti itu, tapi ada prioritasnya. Kemudian tadi bagaimana kalau ada orang tua yang tidak percaya dengan guru-guru? Nah, ini kan tidak percaya dengan guru-guru, lebih banyak percaya dengan anaknya, ya. Nah, di sini kita sama-sama pahami bahwa ya masing-masing dari kita, saya, Ustadz Hadiat, dan semuanya yang lain itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang introvert, ada extrovert, ada yang istilahnya sumbu pendek ya. Begitu dapat info, oh langsung marah-marah, langsung ke sekolah tanpa tabayun terlebih dahulu. Kita tidak bisa pungkiri ada orang-orang yang seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang bisa diajak kerjasama. Nah, itu terkait masalah kepribadian orang, kita tidak bisa intervensi sama sekali. Apalagi orang tua siswa di sekolah kan, orang tua siswa kan adalah produk dari orang tuanya juga kan, produk dari kakek neneknya. Kita tidak bisa intervensi dari usia 0 sampai 40 tahun sampai jadi orang tua sudah mendapatkan pola perilaku yang seperti itu, kita tidak bisa intervensi yang seperti itu. Tinggal bagaimana kitanya saja. Kita sendiri yang sebisa mungkin menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi sejauh yang tadi saya katakan, sejauh mana kita bisa menjalin komunikasi, sejauh mana interaksi di sini ada wali kelas ya, kalau biasanya kan ya. Sejauh mana wali kelas menjalin interaksi yang baik dengan orang tua. Jadi tidak semua guru-guru itu harus kenal orang tua, cukup ada perpanjangan tangan saja. Kalau perpanjangan tangan di sini adalah wali kelas ya, cukup wali kelasnya yang kenal baik dengan orang tua, karena wali kelas lah yang bertanggung jawab terkait permasalahan yang terjadi di kelas itu ataupun di luar kelas itu. Cukup wali kelasnya saja. Pengalaman saya ya di sekolah, saya psikolog sekolah di beberapa di sini pesantren di Tarakan itu, Hurasul Akidah, kalau pernah dengar Hurasul Akidah, saya di situ ya sebagai psikolog sekolah saya tidak menetap. Jadi begitu ada masalah yang misalnya perlu urgent, yang perlu ditangani bersama, karena kita dalam merumuskan masalah itu tidak sendiri ya. Perlu ada ahli, perlu guru BK. Kita duduk bersama wali kelas, guru BK, orang tua, dan orang-orang yang terlibat untuk memetakan masalahnya dan untuk merencanakan intervensinya. Jadi kalau ditanya bagaimana mengatasi, bagaimana solusinya agar orang tua itu istilahnya tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh anaknya, ya dengan menjalin komunikasi. Jadi begitu siswanya masuk di sekolah, otomatis kan ada wali kelasnya, dan wali kelas ini kalau zaman sekarang pasti ada WA grup dengan orang tua. Nah, itu kita maksimalkan. Dan kalau bisa ada pertemuan dengan orang tua. Nah, ini juga sulit ya, pertemuan dengan orang tua. Seringkali orang tua itu diundang untuk semacam acara-acara seperti ini untuk evaluasi perkembangan anak didik juga, tapi tidak hadir karena terkendala dengan pekerjaan. Jadi memang tantangannya di situ. Tapi terkait tadi apa solusinya, ya kita perbaiki komunikasi melalui wali kelasnya. Seperti itu. Baik, mungkin dari Kak Hendra masih ada tanggapan? Ya, sudah cukup, cuma itu saja cerita tentang kenyataan sekarang yang terjadi. Iya. Kenyataan yang terjadi tidak bisa kita kendalikan, Pak, kalau bukan kita yang handle sendiri ya. Yang namanya masalah di sekolah kan itu produk orang tua. Jadi anak-anak di sekolah itu memang masing-masing unik karena produk dari masing-masing orang tuanya, sehingga karakternya itu beda, nggak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Tinggal bagaimana kita sebagai pendidik bersikap secara bijak, menempatkan diri secara netral di antara masing-masing masalah siswa. Oke, baik. Kami rasa sudah terjawab pertanyaan dari Kak Hendra. Di sini sudah ada juga beberapa dari kolom chat. Ada dari Depdik DPW Jakarta, Kak Roni. Bagaimana menangani konseling yang jika ditanya untuk konseling menjawab tidak tahu?
tidak peduli. Nah, kemudian Ali mengatakan terserah saya dan semacamnya. Mungkin Kak Ridho bisa langsung menjawab. Oke, baik. Ini ada pertanyaan, bagaimana menghadapi anak-anak usia SD yang tidak mau diam, banyak bicara? Jika ditegur diam hanya 3 menit, kemudian bertingkah lagi. Nah, ini saya belum dapatkan data ya, apakah ini tergolong hiperaktif atau tidak, ya. Tapi kalau dia anak normal, anak normal maksudnya kalau dia anak yang biasa saja ya, tidak mengalami masalah ADHD semacamnya, itu pasti bisa diam. Dengan catatan, lingkungan sekitarnya kita kondisikan. Kalau misalnya dia duduk berdampingan dengan anak yang sama-sama tukang bicara, ya jelas pasti akan bicara lagi. Tapi kalau kita kondisikan misalnya ya, anaknya itu kita pindahkan kursinya di dekat dengan guru. Terpisah dengan lingkungan teman-temannya yang suka bicara. Ini dia maksudnya dia banyak bicara dengan teman-temannya atau bicara sendiri atau bagaimana? Ya, jadi kalau secara umum, kalau ingin anak itu diam, ya kita pindahkan tempatnya di dekat kursi guru. Itu salah satu intervensi untuk anak yang suka bicara. Kemudian bertingkah lagi ya. Kemudian perlu digali juga apakah ini ADHD atau tidak. Kalau ADHD, ya beda lagi penanganannya. Kemudian ada yang bertanya bagaimana menangani konseling yang jika ditanya untuk konseling menjawab tidak tahu, tidak peduli, terserah saya dan semacamnya. Nah, disinilah pentingnya kenyamanan. Ini jawaban-jawaban yang tidak tahu, tidak peduli, terserah saya itu kan menandakan ketidaknyamanan si konseling ya. Jadi kita perlu perpanjang dulu building raportnya, kita perlu nyaman dulu baru kita mulai melakukan sesi konseling. Kalau konselingnya belum nyaman, jangan sekali-sekali memulai konseling karena hasilnya akan seperti ini. Kemudian izin bertanya, orang tua yang terlalu cepat memandirikan dan ada adik, jadi kurang bonding ibu, sekarang cenderung egois, kasar dan cepat emosi. Laptopnya. Ya, jadi orang tua yang terlalu cepat memandirikan dan ada adik. Maksudnya orang tua yang terlalu cepat memandirikan dan ada adik. Jadi kurang bonding ibu. Sekarang cenderung egois, kasar, cepat emosi dan gimana cara penanganannya. Nah, ini usia berapa ya? Usia berapa? Jadi kalau kurang bonding ibu, nah ini tadi ya. Jadi kalau misalnya usia 0 sampai 6 tahun ya, kurang bonding ibu, maka di usia 13 tahun dia akan muncul. Dia akan mencari-cari kasih sayang dari seorang ibu, dari seorang lawan jenis di luar sana. Ya. Jadi kalau usia 0-6 tahun perasaannya itu tidak dioptimalkan dengan baik, tidak diberikan intervensi dengan baik, interaksi dengan ibunya kurang. Nah, ketika dia memasuki usia dewasa, maka dia akan menjadi pribadi yang suka mencari-cari kasih sayang dari lawan jenis di luar sana. Ya, karena tidak terpenuhi bonding dengan seorang ibu. Tapi ini dia anaknya perempuan atau laki-laki, belum ada kejelasan. Di TK juga Ustaz muncul semua unek-uneknya anak TK saat makan. Nah, ini yang tadi saya katakan. Jadi usia anak itu adalah usia bermain, ya. Jangan paksakan anak untuk melakukan konseling face to face, ya. Saya konseli anak-anak ini, anak-anak di depan saya, kemudian di hadapan meja. Jangan seperti itu ya kalau untuk anak-anak. Jadi kita harus mensiasatinya dengan cara bermain atau pada saat jam istirahat dia lagi makan, nah otomatis akan keluar sendiri kok apa yang ingin dikemukakan oleh anaknya. Ini dikatakan dari saudari kita Jumriati Goa, di TK juga Ustaz muncul semua unek-uneknya anak TK saat makan. Jadi bisa ditiru ya kakak-kakak sekalian. Di sini bertanya, upaya apa yang harus kami lakukan terkait sikap orang tua yang jika diundang untuk datang ke sekolah disebabkan karena anak-anaknya melakukan pelanggaran, tapi si orang tua selalu berdalih sibuk dan tidak memiliki waktu luang. Apakah perlu bagi kami selaku guru untuk melakukan kunjungan mandiri ke rumah si anak? Ya, jadi ketika guru BK-nya sudah ini ya, saya itu berkunjung ke rumahnya. Karena kalau kita berkunjung ke rumahnya ibu, ya kakak-kakak sekalian, tidak mungkin kita disuruh pulang. Pasti kita akan diterima di rumahnya. Dan jangan lupa ketika kita misalnya kunjungan rumah ya, visit ke rumahnya, jangan posisikan diri kita sebagai ahli, sebagai konselor.
posisikan diri kita sebagai orang tua dari siswa kita di sekolah. Ya. Jadi posisi kita sempataran. Anda orang tuanya di rumah, saya juga orang tuanya di sekolah. Jadi saya perlu tahu tentang perkembangan anak saya. Sehingga tidak ada informasi yang ditutup-tutupi oleh orang tua. Nah, ini dari Tarakan. Bagaimana menyelesaikan masalah bullying di pondok pesantren kelas 7 SMP sebelumnya sudah diselesaikan oleh wali kelas, tetapi si anak bertemu dengan ibu yang lalu panjang ya. Bagaimana menyelesaikan masalah bullying di pondok pesantren kelas 7 SMP sebelumnya sudah diselesaikan oleh wali kelas. Tetapi anak ini bertemu dengan ibunya lalu cerita kembali kalau dia dibully di sekolah. Dan si ibu ingin menyelesaikan kembali masalah bullying tersebut. Si ibu percaya cerita dari anaknya, sedangkan cerita anaknya dan cerita temannya berbeda. Jadi cerita dari kedua belah pihak bertolak. Nah, disinilah peran dari wali kelas ya untuk menengahi. Jadi kalau ada cerita-cerita di belakang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, disinilah wali kelas berperan menyampaikan yang sebenarnya. Memang susah ya, apalagi kalau memang kita tidak bisa kendalikan ya, kakak-kakak sekalian ya. Kita tidak bisa kendalikan bagaimana karakter dari orang tua siswa kita, ya. Itu yang harus dipahami, jangan menjadi beban bagi kita sebagai konselor. Jangan jadi beban. Setidaknya kita sudah berusaha menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai guru BK, perihal itu diterima baik oleh keluarga di rumah itu urusan mereka. Kita tidak ada kewajiban agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan diterima baik oleh keluarga di rumah. Kemudian dari Kolaka, mohon penjelasannya apa yang harus dilakukan jika ada murid kita yang dikasih gadget di rumah tanpa dibatasi. Akhirnya, sementara orang tua sibuk dan anak dititip sama nenek, apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, ini komunikasi dengan orang tua, keluarga di rumah, ya. Gadget. Karena gadget ini kan yang kasih orang tuanya. Jadi yang harus mengambil juga orang tuanya. Kalau di sekolah mungkin kita bisa ambil sejenak ya. Gadgetnya saya ambil, nanti saya kembalikan saat pulang sekolah. Tapi kalau di rumah itu tidak bisa kita kendalikan. Jadi misalnya satu-satunya jalan adalah dengan komunikasi dengan orang tua. Seperti yang saya katakan tadi, persuasinya adalah cara mempengaruhi orang tuanya itu adalah dengan memberikan apa sih dampak-dampak buruk dari penggunaan gadget. Jadi kita tekankan bahwa masalah anak ibu ini tidak ada urusannya dengan saya, tapi karena saya merasa sebagai orang tuanya siswa ini di sekolah, saya ingin anak ibu menjadi baik sehingga ibu harus melakukan ini dan ini. Jadi ada persuasinya di awal sebelum kita memberikan apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Mohon jawabannya karena sedang terjadi sekarang ini, Haris. Ya, itu tadi jawaban saya ya, Ibu Nur Harisa. Ya, di sini peran wali kelas untuk menengahi. Karena orang tuanya sudah mendapatkan info yang berbeda dari teman dan anaknya. Kemudian, kapan waktu yang tepat untuk menasihati peserta didik, apakah secara personal atau berkelompok? Secara personal ya, dari saudara kita, Pak Bustang ya, di Makassar, cara yang tepat menasihati anak itu adalah saat kondisinya moodnya sedang baik. Caranya, ya ajak makan. Satu-satunya cara lah ajak makan. Apalagi kalau sudah usia 13 tahun ke atas, satu-satunya cara ya ajak makan, ajak jalan-jalan. Jalan-jalan tidak harus keluar uang ya, kakak-kakak sekalian. Jalan-jalan di sekeliling sekolah yang ada taman-tamannya, duduk berdua dengan siswanya, itu bisa. Ya. Kapan waktu yang tepat untuk menasihati peserta didik? Pada saat mood anak itu sedang baik. Apakah secara personal atau berkelompok? Secara personal. Karena kalau secara berkelompok, apalagi yang masih SD, ya dia pasti akan saling tunjuk-tunjuk. Oh ini salah, ini salah, ini salah. Nah, jadi akan susah bagi kita menasihati. Kemudian, Karido, ada siswa kami SMP kelas 7, ADHD. Fokusnya hanya 10 menit di kelas. Bagaimana sikap kami selaku guru BK? Khususnya, ada siswa kami SMP kelas 7. Berarti usia berapa nih kira-kira? ADHD, fokus ADHD. Apakah ADHD ini memang sudah terdiagnosa atau bagaimana? Fokusnya hanya 10 menit di kelas. Bagaimana sikap kami selaku guru BK, khususnya penjelasan ke guru mata pelajaran. Karena
Kalau dia sudah ada masalah ya, anak berkebutuhan khusus, memang harus ada penurunan ekspektasi terkait dengan prestasi akademik. Karena bagi siswa yang tidak mengalami gangguan saja, fokus kadang itu tidak sampai 30 menit. Apalagi bagi siswa yang memang sudah ada gangguan. Jadi memang harus ada pemakluman. Bagaimana cara penjelasan ke guru mata pelajaran? Nah, kita gunakan sistem ini. Orang-orang itu akan mendengarkan kita ketika ada jabatan. Tapi kalau kita tidak punya jabatan, orang-orang sulit mendengarkan kita. Jadi saran saya, siapa pimpinan yang memang bertugas untuk yang biasanya bertugas dalam masalah itu selain guru BK, mungkin ada pimpinan pimpinan wakil kesiswaan ya, yang mungkin bisa lebih didengar daripada, kita yang istilahnya cuma, yang tidak punya jabatan itu bisa disampaikan. Tolong disampaikan kepada, guru-guru atau kita datangkan ahlinya, kita bikinkan semacam seminar di mana kita membahas tentang ADHD. Kita datangkan ahlinya dan pesertanya adalah guru-guru. Nah, seperti itu. Kemudian banyak ya. Pertanyaannya banyak ya. Kendari. Bagaimana menyikapi siswa yang memiliki sikap emosional yang tinggi seperti mudah tersinggung, tidak bisa diberitahu, dinasihati, selalu merasa benar dan dalam perilaku sosialnya suka mengganggu teman, tetapi tidak mau diganggu. Apakah harus memberi? Iya, pasti harus memberitahu orang tua. Karena emosional yang tinggi di sekolah itu adalah produk dari orang tuanya ya, nggak bisa dipungkiri. Jadi apapun masalahnya, jadi selama saya berkecimpung di dunia ini, jadi sejak awal mula mempelajari ilmu psikologi dari tahun 2010 sampai sekarang, ya 85% lebih masalah anak itu penyebabnya ada di lingkungan keluarga. Bisa jadi orang tua yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai orang tua sebagaimana mestinya, atau pengaruh pergaulan di lingkungan sekitarnya, sekitar rumah maksudnya, dan itu terbawa di sekolah. Ya, harus memberitahu. Nah, hal tersebut terjadi pada siswa SMA kelas 11. Nah, harus beritahukan orang tuanya. Tapi pertanyaan saya terlewat. Nah, bagaimana menyikapi kalau anak perempuan umur 3 tahun lebih suka dan senang kalau main dengan anak laki-laki? Apakah ada hubungan dengan kurangnya kasih sayang ibu? Nah, ini kita kembali lagi, kita tidak boleh langsung menjudge ya seperti itu. Kita lihat di keluarganya, saudara laki-lakinya ada berapa? Saudara perempuannya ada berapa? Yang tinggal di rumah itu didominasi laki-laki atau perempuan. Lingkungan sekitarnya didominasi laki-laki atau perempuan. Jadi harus kita lihat baik-baik. Ya, mungkin dia perempuan umur 3 tahun memang punya kakak laki-laki semua, ya. Bolehkah konselor menyampaikan sikap orang tua yang sering memarahi dan memukul anaknya yang menjadi penyebab si anak bermasalah di sekolah? Bolehkah konselor menyampaikan sikap orang tua? Hah? Ini maksudnya bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua bahwa dia sering memarahi dan memukul anaknya. Ya, dengan tadi kita melakukan persuasi ya. Jadi di sini pentingnya keterampilan komunikasi tidak hanya dari segi verbal tapi non verbal ya. Kita ketemu orang tuanya. Biasanya orang tua akan malu ke sekolah ya, kita ketemu di luar. Zaman sekarang ini sudah canggihnya kita bisa ketemu di misalnya di tempat makan sambil ngobrol ya. Jadi kalau orang dewasa itu ya lebih mudah terbuka kalau kita ajak ngobrol. Kita hanya ngobrol sambil makan, orang dewasa. Jadi kita bisa ketemu di luar, kita kasih tahu dampak positifnya dan dampak negatifnya terkait dengan perilaku si orang tua yang sering memarahi si anak. Karena bisa jadi karena masalahnya tuh kalau sudah kayak gini kan, orang tua yang sering memarahi dan memukul anak, masalahnya itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Meskipun kita tangani di sekolah, 1-2 hari mungkin baik, tapi selanjutnya akan kembali lagi dan kembali lagi. Ya, saran satu-satunya ketemu dengan orang tua. Bagaimana menyikapi anak remaja yang memiliki luka pengasuhan kekerasan atau orang tua bercerai di masa kecilnya dan berdampak di masa remajanya. Kita ketemu orang tua lagi ya. Jadi apapun itu masalahnya kita pasti harus ketemu dengan orang tua.
kita posisikan diri sebagai orang tuanya siswa di sekolah, jangan sebagai ahli. Karena kalau kita berbicara sebagai ahli, oh ini ahlinya, nah orang tua itu akan kadang akan sulit menerima. Tapi kalau kita posisikan diri sebagai orang tua di sekolah, sebagai orang yang peduli, maka orang tua pasti akan sadar, oh ternyata anak saya ini dipedulikan, ada yang peduli sama anak saya. Saya sendiri sebagai orang tua harusnya lebih peduli lagi. Bagaimana menyikapi anak remaja yang memiliki luka pengasuhan? Ya, kita hadir ya. Saya termasuk orang, jadi ibu saya meninggal ya, ibu saya meninggal atau saya kecil. Nah, itu kan jadi luka bagi saya. Ketika melihat orang tua ketika melihat teman saya seusia saya yang masih memiliki orang tua yang lengkap, nah itu kan berdampak pada perasaan saya yang ikut merasakan, yang merasa sedih karena orang tua saya sudah tidak ada. Jadi caranya adalah dengan hadir dan ada untuk remaja kita. Bagaimana solusinya untuk anak yang semakin susah dikasih bangun sholat subuh? Padahal sudah dibiasakan sejak usia 7 tahun, alhamdulillah sekarang usia 9 tahun. Nah, usia 9 tahun ini masih ini ya, kakak-kakak sekalian, masih belum berkembang pola pikirnya. Bukan belum berkembang, tapi akan menuju perkembangan secara lebih besar lagi. Jadi pemikirannya belum kritis. Jadi belum bisa berpikir sebab akibat yang jelas. Meskipun kita beritahukan konsekuensinya, ya tetap saja akan seperti itu karena usianya belum menginjak pola pikir yang memadai. Pola pikirnya belum memadai di usia 9 tahun ya. Jadi jangan kemudian kita menyerah karena sudah 9 tahun, sudah dibiasakan dari usia 7 tahun menyerah, tapi tetap diupayakan. Jangankan usia 9 tahun kakak-kakak sekalian, usia di atas itu saja kadang sering terlambat sholat subuh. Ya, jangankan ini, usia dewasa saja sering susah bangun sholat subuh ya. Kemudian konselor terkait dengan materi tadi, konselor mencari konsoli selain melakukan simulasi, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan khususnya jika ingin diterapkan di usia 7 sampai 10 tahun, khususnya di tempat les atau TPA. Nah, dengan cara bermain ya. Jadi anak-anak itu usia bermain. Jadi mau bagaimanapun kita minta dia untuk fokus belajar, tetap dia akan main-main di dalam kelas. Kenapa? Karena memang usia bermain. Jadi yang harusnya kita lakukan adalah merancang pembelajaran dalam proses permainan. Karena belajar itu tidak mesti dalam menulis di papan tulis 1 tambah 1 2, tidak mesti dalam situasi formal ya. Belajar itu bisa dirangkaikan dengan permainan. Bahkan mungkin lebih bisa diterima dengan metode permainan. Kenapa? Karena dengan bermain itu akan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki siswa. Visualnya dapat, auditorinya dapat, kinestetiknya dapat. Jadi akan lebih melekat dalam ingatan siswa. Masih banyak ya. Apa dampaknya jika pengasuhan anak laki-laki usia 7 sampai 11 tahun kurang terpenuhi karena kesibukan ayahnya? Terus apa solusinya jika anaknya sekarang baru masuk usia 12 tahun? Nah, untuk mengatasi figur-figur tersebut ya, anak yang kehilangan figur ayah karena kesibukan ayahnya, saya tidak tahu ini ayahnya kerjanya apa, apakah dia kerjanya berbulan-bulan kemudian baru pulang lagi ke rumah, atau dia kerjanya dari pagi sampai sore. Kalau misalnya kerjanya dari pagi sampai sore, itu kita bisa maksimalkan sebelum dia sebelum kita berangkat kerja dan setelah kita pulang kerja, kita maksimalkan untuk berinteraksi ya. Jadi di sini poinnya ya, kakak-kakak sekalian ya, untuk pengasuhan itu kita harus berinteraksi. Tidak bisa hanya sekedar saya duduk di sini sebagai ayah, kemudian anak saya ada di sofa bermain gadget. Kita tidak bisa katakan itu adalah kehadiran seorang ayah untuk anak, tidak. Yang dimaksud kehadiran ayah adalah kita melakukan interaksi. Jadi ada semacam interaksi timbal balik antara ayah dan anak. Itulah namanya pengasuhan. Oke, ayahnya berangkat sebelum anaknya bangun dan pulang setelah anaknya tidur. Itu tiap hari. Oke, maksimalkan di hari libur Sabtu dan Minggu. Nah, ini untuk orang yang seperti ini ya, yang sibuk, ayahnya sibuk, kita gunakan figur yang lain. Bisa kakeknya, bisa pamannya, bisa saudara laki-lakinya, bisa omnya. Jadi pada intinya anak itu jangan sampai kehilangan figur ayah. Figur ayah ini bisa kita temukan di kakeknya, di omnya, di kakak-kakaknya. Ya. Jangan sampai dia menemukan figur ayah di orang lain yang pada akhirnya nanti menjadi masalah ketika dia memasuki usia dewasa.
Oke. Saya rasa, oh gimana? Ada lagi, nambah lagi. Insyaallah. Bagaimana cara menyikapi ketika ada siswa SMA yang curhat bahwa orang tuanya terlalu menuntut seperti ini padahal si anak tidak mampu sehingga terkadang dia dipukul bahkan sampai ada ungkapan bahwa ingin dibunuh. Nah, ungkapan ingin dibunuh, ini ungkapan orang tuanya. Ya. Jadi kalau anaknya seperti ini biasanya adalah orang tuanya juga punya trauma di masa lalu kalau sudah sampai seperti ini. Jadi ketika kita ketemu dengan orang tua yang sepertinya kok tidak punya hati nurani ya, padahal anaknya sendiri loh. Nah, biasanya ini adalah orang tua yang juga punya trauma di masa lalu, sehingga terbawa ketika dia mendidik anaknya di masa sekarang. Bagaimana cara menyikapinya ya? Kita harus ada orang tua, kita memposisikan diri kita sebagai orang tua bagi si anak. Dan jangan sampai siswa ini kasihan loh. Jangan sampai siswa ini tuh merasa kehilangan figur orang tua sehingga dia benar-benar ingin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai kehilangan figur orang tua. Figur orang ketika dia tidak mendapatkan figur ayah dan ibu di rumahnya, kita bisa komunikasi dengan kakek dan neneknya, om dan tantenya, atau kakaknya, atau misalnya ketika itu semuanya tidak ada, kitalah sebagai guru yang menjadi figur orang tua bagi anak-anak kita. Ya. Tapi jangan lupa ini kalau belum dikomunikasikan dengan orang tua, wali kelas harus komunikasi dengan orang tuanya karena memang jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian bagaimana mengatasi orang tua yang terlalu menuntut anaknya berprestasi di sekolah? Sampaikanlah nilai-nilai yang didapatkan anaknya di sekolah. Saya tidak tahu ya kenapa zaman sekarang itu nilai itu di-up sampai harus diluluskan. Zaman saya dulu banyak sekali teman saya yang tinggal sekolah pada akhirnya karena tinggal sekolah itu dia malu akhirnya dia belajar untuk bisa lulus. Ini nilainya itu disampaikan. Jangan memberikan nilai yang sudah di-up oleh sekolah kepada orang tua. Tapi lakukan evaluasi, kita ketemu dengan orang tuanya, kita minta pendapatnya, Bapak Ibu ini bagaimana ya? Bapak Ibu ini dari informasi yang saya dapatkan, orang tua punya tuntutan terhadap anak ini dan begini. Sementara prestasi anak Bapak Ibu ini hanya cocok di bidang ini, Bapak Ibu. Bagaimana ya? Apakah Bapak Ibu berkenan? Kira-kira ada solusi tidak untuk kami di sekolah agar bisa menyesuaikan dengan tuntutan Bapak Ibu atau bisa kita turunkan ekspektasi sedikit dari Bapak Ibu terhadap anak Ibu karena kasihan ketika anak ini dipaksa. Jadi jangan selalu ada persuasi kepada orang tua ya karena kasihan kalau anak ini dipaksa yang jadinya nanti dia akan stres bukan yang berprestasi malah stres seperti itu. Jadi kita bisa gunakan tekniknya. Jadi anak itu memang harus berprestasi, tapi anak tidak harus mendapatkan nilai tinggi. Ya, jadi jangan sampai kita tanamkan itu, jangan sampai karena ada patokan standar yang tinggi itu justru jadi sumber stres bagi anak. Jadi komunikasi dengan orang tuanya. Berikan kan pasti wali kelas punya catatan ya terkait dengan prestasi anaknya di sekolah, tapi komunikasikan nilai yang memang benar-benar nilainya. Mungkin saja orang tua itu memberikan standar yang tinggi karena melihat nilainya, oh anak saya nilainya tinggi, berarti bisalah untuk menjadi seperti ini. Jadi satu-satunya cara ketemu dengan orang tua dan komunikasikan. Ya, masih ada lagi? Oke. Anak kami tidak mau diajar ayahnya matematika, padahal ayahnya ahli dalam matematika. Tetap memaksa ibunya yang ajar, sementara ibunya kurang paham. Bagaimana cara ini? Ini usia berapa ya, kalau boleh tahu? Usia berapa? Saudari kita Nurlina Muhtar, usia 11 tahun, berarti usia SD kelas 6 ya. Nah, kita bisa lihat ya bagaimana pembawaan si ayah ini dalam menyampaikan materi, dalam mengajar matematika. Kita harus perhatikan apakah caranya si ayah ini yang mengajar matematika menyesuaikan dengan daya tangkap anak atau tidak. Ya, jadi harus disesuaikan lagi. Jadi si ayah ini karena memang harus ya usia 11 tahun itu harus interaksi dengan ayahnya.
harus dipaksakan biar dia tidak kehilangan figur ayah di usia segitu. Harus ya. Jadi si ini tetap memaksa ibunya yang ajar sementara ibunya kurang paham. Nah, ini bisa dikombinasikan. Ibunya yang ajar, di sampingnya ada ayahnya. Seperti itu. Jadi dua-duanya berkolaborasi mengajar anaknya. Jadi jangan dianggap ini masalah, ya, tapi tetap berdua ada ayah ibunya, kemudian ada anaknya. Justru ini akan lebih bagus lagi karena meningkatkan ikatan keluarga, meningkatkan ikatan antara ayah dan anak dan ibunya, ya. Jadi saran saya seperti itu. Oke, bentar namanya. Oke. Remaja putri usia 13 sampai 14 tahun pacaran backstreet karena orang tuanya ustaz yang kami segani. Sebagai mentor, apa yang harus dilakukan? Ya, beritahukan ke ustaznya ya. Kita jangan melihat jabatan ya. Ya, mohon maaf ya kakak-kakak sekalian ya. Kita jangan lihat jabatan, tapi kita lihat posisikan diri kita sebagai orang tua siswanya. Atau kalau mau memang misalnya kalau ingin menyampaikan hal yang seperti itu, kita gunakan pihak yang setara. Siapa sih pihak yang setara dengan si ustaz ini? Kita gunakan rekannya mungkin ya untuk menyampaikan informasinya. Ya. Jadi kalau misalnya anggaplah dia pimpinan, nah kita gunakan pimpinan untuk menyampaikannya. Karena ketika kita menggunakan power itu sangat besar sekali ya, adanya power itu sangat besar sekali untuk mempengaruhi orang. Jadi kita bisa gunakan kekuatan dari rekan sejawatnya yang sepantaran. Jadi misalnya dengan yang sepantaran dengan Ustaz Hadiat nih misalnya ya, misalnya ya Ustaz Hadiat ini punya anak bermasalah, tapi saya sungkan untuk berbicara ke Ustaz Hadiatnya langsung. Saya gunakan teman yang dekat dengan Ustaz Hadiat, atau gunakan Ustaz yang memang dekat dengan Ustaz Hadiat sehingga itu bisa tersampaikan dengan baik. Karena pastinya sudah dipaham harusnya ya. Kalau ya itu tadi, kalau posisi sebagai mentor gimana? Kan di sini kata-katanya segan ya. Mentor, kalau misalnya mentornya segan, kita bisa gunakan posisi yang lebih tinggi dari mentor untuk menyampaikan kepada ustaznya. Kalau memang punya keberanian untuk menyampaikan, bisa kita berkunjung ke rumahnya, kita posisikan diri kita jangan sebagai mentor, tapi sebagai orang tua anak di pesantren yang memang tugasnya untuk mengawasi atau memantau anaknya. Ya. Saya rasa seperti itu karena kita tidak bisa mengendalikan karakter si ustaz ini ya. Bonding dari mentornya gimana, Kak? Atau gini, kalau memang mau bisa kita hadirkan anaknya sekalian dengan ustaznya. Ya. Seperti itu. Kalau memang kita tidak ingin menghadirkan kita tidak ingin menggunakan istilahnya posisi yang sepantaran dengan ustaznya, ya kita sebagai mentor, kita ada anaknya, ada ustaznya, sehingga itu tidak jadi miskomunikasi, karena ada anaknya loh langsung, ya disampaikan saja. Seperti itu. Oke, saya kembalikan kepada Ustaz Hadiat. Masya Allah, luar biasa sekali tanggapan dari Kak Ridho. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin satu pertanyaan lagi dari peserta yang ingin raise hand. Pertanyaan terakhir sebelum kita closing kegiatan kita. Kami berikan kesempatan beberapa saat. Mungkin masih ada yang ingin raise hand. Oke, dari Bandung, Kak Ade Fatimah, silakan. Afwan, cuman jazakallah sebelumnya. Ini Kak, yang barusan ya, dukungan sebelumnya karena memang dari segi psikologis. Yang tadi lanjut ya, karena saya tidak puas dengan jawabannya. Karena memang si orang tuanya itu karakternya itu terlalu disegani, terlalu ditakuti gitu. Jadi anak sendiri
kayak takut gitu. Jadi makanya melakukan ini pun tanpa pengetahuan orang tuanya karena terlalu disegani, terlalu ditakuti dan sebagainya. Jadi kayak ya gitulah, gimana Kak? Bingung. Jadi khawatirnya kalau misalnya mempertemukan itu jadi bakal kayak kerahasiaan anak itu. Jadi saya udah percaya sama kakak gitu ibaratnya. Tapi kok dikasih tahu ke orang tua saya, pernah tahu orang tua saya tuh nggak setuju dengan bla 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 kayak gitu. Gimana Kak? Ditangkap? Oke. Ini kan kita harus jelas dulu posisinya sebagai mentor ya, Iya, sebagai mentor. mentor yang memang tugasnya untuk mengawasi atau memantau anak, ya. Halakoh di halakoh, kakak mentor. Ya, jadi memang tugasnya sudah seperti itu. Jadi kalau masalah kerahasiaan anaknya gimana, ya kita nggak bisa kendalikan yang seperti itu ya. Jadi perihal apa yang terjadi di pikiran anaknya, perihal apa yang terjadi di pikiran ustadznya itu kita nggak bisa kendalikan. Ya, setidaknya tugas kita sebagai mentor kita sampaikan apa adanya. Kalau misalnya tadi saya katakan tidak ingin menggunakan pihak lain, atau misalnya kita datangkan ahlinya yang ngomong kepada ustadznya, kalau misalnya tidak mau itu, ya diri kita sendiri sebagai mentor yang ngomong langsung ke ustadznya. Meskipun ustadznya itu disegani punya karakter ini, punya karakter itu, ya itu hal-hal yang tidak bisa kendalikan ya. Itu memang tidak bisa kita kendalikan karakter orangnya, orang yang disegani, orangnya seperti ini ya, itu memang ya sudah seperti itu. Jadi tinggal ketegasan dari diri kita saja bagaimana kita bisa menyampaikan secara apa adanya kepada ustadznya. Seperti itu. Ya. Karena kan kalau pacaran backstreet kan ya orang tuanya memang paham ya. Orang tuanya paham bahwa backstreet pacaran itu tidak diperbolehkan. Tapi apakah orang tuanya tahu kalau anaknya melakukan hal yang seperti itu? Nah, disitulah tugas kita untuk menyampaikan. Ada beberapa cara tadi saya sampaikan. Kalau berkenan digunakan, alhamdulillah. Kalau tidak berkenan, ya itu terserah dari ibu adik ya. Atau mungkin dari ibu adik ada yang sudah dilakukan atau bagaimana? Apa saja yang sudah dilakukan? Palingan ya biasalah diberi materi kayak gitu ada adabnya dan sebagainya. Kemudian saya pribadi sih ya itu tadi karena karakter orang tuanya yang terlalu disegani dan saya tidak yakin kalau misalkan orang tuanya pun tahu, khawatirnya itu justru jadi kayak menyalahkan gitu. Jadi bukan tipe pribadi ayah yang baiklah, ibaratnya seperti itu. Ya mungkin karena karakter beliau juga dibentuk oleh karakter sebelumnya juga kan. Jadi ini ibaratnya kayak meminimalisir ketika si orang tua itu sudah tidak bisa dikumah-kumahkan, aduh gimana ya bahasanya, udah nggak bisa diutak-atik ya, ya minimal kami sebagai mentor bisa menjadi sedikit lah solusi untuk permasalahan di remaja ini gitu Kak. Punten. Oke, jadi ini kita bisa selain itu ya, yang selain yang tadi saya katakan, kira-kira siapa sih yang akrab dengan si remaja putri ini? Teman akrabnya kita kasih tahu, teman akrabnya yang menyampaikan, seperti itu. Ya, karena kita nggak bisa kendalikan ya, kalau begini posisinya kita nggak bisa kendalikan posisi ustadznya, kita nggak bisa kendalikan background orang tuanya yang memang dibentuk dengan pola yang seperti itu, kita nggak bisa kendalikan. Jadi kita ya cukup melakukan tugas kita, tidak perlu kita harus merasa sempurna sebagai konselor, karena kita tidak harus sempurna untuk berbuat baik ya. Saya rasa seperti itu, ya. Iya, Baik, karena kita harusnya tadi pengerjaan itu ya bonding, kalau nggak dapat dari ayahnya harusnya ke pamannya dan sebagainya gitu mungkin. Iya. Aduh, saya juga Iya, bingung. tadi sudah dikatakan ya di jawaban-jawaban dari pertanyaan sebelumnya ya. Kalau Iya. tidak menemukan orang tua, kita bisa ke paman, ke kakek ya. Oke, ya sip. Saya kejar itu mungkin ya, insya Allah. Ya. Syukuran ya Kak. baik, kami rasa sudah cukup karena kita sudah dibatasi oleh waktu. Izinkan kami untuk review singkat tadi materi yang sudah dijelaskan oleh Kak Rido, bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan konseling.
Yang pertama, posisi kita sebagai konselor ataupun helper itu kita perlu perbaiki keterampilan komunikasi kita. Tadi Karido sudah menyampaikan bahwa komunikasi itu bukan cuma verbal saja, ada juga non-verbal lewat bahasa tubuh kita. Kemudian kita juga perbaiki bagaimana bonding kita, bonding rapport kita, PDKT kita kepada murid kita sebelum kita melakukan konseling. Kemudian kalau kita memiliki ruangan, pastikan ruangannya itu memadai. Jangan ada guru BK atau guru lain yang ada di ruangan situ, supaya apa yang disampaikan itu merasa aman, beliau safe menyampaikan informasi. Kemudian kita perlu melakukan keterampilan interpersonal yang memadai. Ya, jangan sampai kita guru BK tidak punya keterampilan yang seperti itu. Nah, sebelum melakukan pendekatan A, B, C, D, E, pastikan beberapa hal tadi itu harus kita lakukan. Barulah kita bisa menggunakan pendekatan tadi client center. Nah, client center tadi yang sudah dijelaskan oleh Karido bahwa itu ketulusan, menekankan ketulusan. Jadi kita fokusnya pada here and now atau saat ini, bukan ke masa lalu, dan kita juga posisikan diri kita itu seperti malaikat. Ya. Kemudian kita juga harus banyak-banyak mendengarkan, kemudian berempati kepada konselor kita. Seperti itu. Kemudian kita juga harus menjadi pribadi yang sangat hangat, menerima tanpa syarat, meskipun berlatar belakang yang kurang baik, mungkin dari orang tuanya, mungkin dari perceraian, ya kita harus tetap hangat, menerima beliau apa adanya. Nah, seperti itu. Karena kita memandang konselor kita itu sebagai pribadi yang positif. Mungkin itu kesimpulan singkat yang dapat kami paparkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang luar biasa sedalam-dalamnya kepada narasumber kita, kepada Karido. Dan kami dari panitia berharap mungkin ke depan masih bisa bersamai lagi. Bahkan mungkin bisa jadi konsultan ya. Mungkin dari Wahda nanti kalau ada waktu nanti kita bicarakan lebih lanjut lagi. Semoga ini bukan pertemuan terakhir kita, masih ada kesempatan karena masih banyak majelis-majelis konselor yang akan datang yang bisa kita hadirkan lagi ke depan. Baik, dari panitia ada sedikit apresiasi. Astagfirullah. Baik, ini mungkin ada sedikit cenderamata dari kami, ada kadarnya. Semoga bisa diterima dengan baik, Kak. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih barakallahu fikum sudah bersamai waktunya. Insya Allah bagi kakak-kakak sekalian yang membutuhkan rekaman, insya Allah akan kami share di grup, dan mohon kerjasamanya jangan disebarkan di manapun, khusus kita saja. Materi dan rekamannya insya Allah akan dibagikan di grup. Dan untuk sertifikatnya, kami mohon kesediaannya untuk menunggu kurang lebih 1 pekan. Dan nanti insya Allah akan dibagikan di grup. Silakan jangan dulu keluar dari grup, pastikan rekan-rekan semua masih stay di grup. Ya, mungkin dari kami kita tutup saja musyawarah kita, pertemuan kita dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kebersamaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Ya.